Demi kelancaran acara pada pagi hari ini, pertama-tama saya akan bacakan tata tertib untuk dapat diperhatikan oleh Bapak, Ibu, dan peserta webinar yang bergabung secara virtual melalui aplikasi Zoom. Bapak, Ibu, dan peserta webinar dimohon untuk menggunakan nama asli dan instansi. Peserta berpakaian dan berperilaku sopan selama webinar berlangsung. Pada saat mendengarkan lagu Indonesia Raya, peserta diminta untuk tetap duduk dengan sikap sempurna. Peserta sangat diharapkan untuk menonaktifkan mikrofon, kecuali diperkenankan bicara oleh moderator. Peserta juga diharapkan menggunakan virtual background yang sudah tersedia. Peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat saat narasumber menyampaikan materi. Moderator akan memilih beberapa pertanyaan untuk dibacakan. Sertifikat akan dibagikan untuk peserta yang mengikuti dari awal hingga berakhirnya webinar. Sertifikat akan diberikan melalui grup WhatsApp. Bapak, Ibu, dan peserta webinar, acara dimulai. Petik bacang, pilih yang matang. Dibawanya dari Kota Bandung. Saya ucapkan selamat datang buat peserta webinar yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada tanggal 7 April 2022 untuk bersama-sama mendapatkan ilmu yang luar biasa dalam kegiatan publikasi aktivitas kebudayaan dengan tema Tanjung Jaya Kerajaan di Tanah Betawi yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Perkenalkan, saya Diva yang akan membawakan acara pada pagi hari ini. Pada hari yang berbahagia ini, saya ucapkan selamat bergabung kepada yang terhormat Bapak Iwan Henry Wardana, SEMSC, selaku Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, dan kepada Kepala Bidang Pelindungan Kebudayaan, Bapak Norviadi Setio Husodo, selanjutnya kepada Bapak Dr. Andes Yahya Andi Saputra MHum, dan Bapak JJ Rizal selaku narasumber, dan Bapak Haji Yoyo Mukhtar selaku moderator. Serta salam hangat untuk Bapak Ibu peserta, baik yang bergabung melalui aplikasi Zoom maupun pada kanal YouTube Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Sebelum masuk kepada sesi berikutnya, terlebih dahulu Diva akan bacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, kedua pembacaan doa, ketiga mendengarkan lagu Indonesia Raya, keempat sambutan dari Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, kelima, sesi paparan oleh kedua narasumber yang akan dipandu oleh moderator. Keenam, sesi diskusi dan tanya jawab. Terakhir acara akan ada kuis dan sesi foto bersama. Memasuki awal acara yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Bayu Niti Permana. Kepada Bapak Bayu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mari Bapak Ibu peserta sekalian, sebelum memulai acara webinar ini, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar acara webinar sejarah Tanjung Jaya Kerajaan di Tanah Betawi berjalan dengan lancar. Saya akan memimpin doa secara Islam. Bagi yang beragama selain Islam dapat mengikuti menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, segala puji dan syukur atas kehadirat-Mu, atas nikmat dan karunia yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga kami bisa melaksanakan acara webinar Tanjung Jaya Kerajaan di Tanah Betawi semata-mata untuk mengharap ridho-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan segala kerendahan hati kami, mohon jadikanlah acara ini sebagai momentum untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kami dalam mengambil hikmah sejarah perjuangan para pendahulu kami di negeri ini, khususnya di wilayah Jakarta tercinta ini.
Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Kuasa dan pemberi ilham, kami sadar semua hingga saat ini pandemi belum berakhir, yang mana tidak lain adalah takdir darimu jua untuk kebaikan kami. Maka kami mohon beri kami kekuatan dan kemampuan untuk terus berkreasi dan memanfaatkan segala fasilitas dan inovasi baru dalam menyebarluaskan sejarah sebagai wahana pendidikan yang inspiratif kepada generasi, kota, dan bangsa ini. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, ya Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun. Kami insanmu yang lemah. Ya Allah, kami tidak lepas dari kesalahan dan kealpaan. Karenanya, ya Rabbi, ampuni kesalahan dan kelemahan, serta ketidakkemampuan kami yang hadir di sini, rekan-rekan kami, dan para pemimpin kami. Tolonglah kami dalam mengemban amanah yang ada di pundak kami. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik penolong dan yang mempermudah segala urusan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barik wasallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bayu yang telah memimpin pembacaan doa di pagi hari ini. Semoga semua doa dan harapan baik kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya mendengarkan lagu Indonesia Raya dengan mengambil sikap sempurna. Bapak dan Ibu sekalian, memasuki agenda selanjutnya sambutan dari Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Kepada yang terhormat Bapak Iwan Henry Wardana SEMSC, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para peserta webinar yang saya hormati pada kesempatan pagi hari ini, para narasumber dalam hal ini ada Babe Yoyo, ada Bang Yahya Andisa Putra, dan juga sahabat kita semua, Bang JJ Rijal, yang pada kesempatan pagi hari ini berkenan menyediakan waktunya untuk melaksanakan kegiatan webinar bersama dengan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Demikian juga kepada para peserta webinar yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini, dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa dan
Semoga amal ibadah di dalam pelaksanaan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini memberikan ketenangan, kenyamanan, dan tambahan iman buat kita semua. Dan ucapan terima kasih juga kepada siapa saja para peserta, terutama yang tidak menunaikan ibadah puasa, yang memberikan rasa toleransi bagi umat yang sedang melaksanakan ibadah ini. Bapak Ibu sekalian, dan juga adik-adik yang berkesempatan hadir, terutama dari sekolah, selamat datang di webinar Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar banyak bersama dengan para narasumber yang memang ahli di bidangnya. Hari ini kita akan berwebinar berkaitan dengan salah satu tema berkaitan dengan sebuah kerajaan yang ada di tanah Betawi. Karena Jakarta memang sebuah kota yang penuh dengan sejarah. Ada beberapa yang terungkap dan belum terungkap hingga saat ini. Sehingga menimbulkan keingintahuan banyak pihak. Dan di sini kita sudah banyak mengenal misalnya kerajaan-kerajaan seperti di Tarumanegara, kemudian juga kita mengenal lagi kerajaan-kerajaan Pajajaran, ada Banten yang juga menguasai kota Jakarta pada masanya. Tapi kita nggak tahu juga nih ada satu kerajaan yang namanya Kerajaan Tanjung Jaya. Nah, ini perlu diketahui lebih banyak, perlu dipahami lebih banyak. Dalam hal ini kita ingin mendengar dan memahami dari para narasumber yang memang memiliki latar belakang keilmuan dan wawasan pengembangan di bidang sejarah, khususnya berkaitan dengan tanah Kebetawian. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan ungkapan rasa terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada para narasumber, panitia yang memulai pelaksanaan kegiatan ini sampai dengan saat ini. Semoga pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik sampai dengan sempurna. Saya mohon diperkenankan maaf dan mohon maklum selama proses pembukaan ini saya dalam perjalanan menuju Balai Kota dalam pembahasan revitalisasi Taman Ismail Marzuki yang sudah mencapai tingkat akhir bersama Pak Sekda dan pimpinan Balai Kota. Untuk itu, sekali lagi saya ingin menyampaikan ucapan selamat mengikuti pelaksanaan webinar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan hari ini menjadi ajang diskusi buat kita semua. Sejarah Jakarta menjadi lebih tahu, terlebih makin membentuk sebuah ciri dan karakter kota yang baik, dan kemudian juga memiliki nilai manfaat dan berkah buat kita semua yang hadir pada pelaksanaan webinar pagi hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan, yaitu Babe Yoyo, Bang JJ Rizal, dan juga Bang Yahya Andi Saputra, dipandu oleh host yang baik sekali untuk menyampaikan, mudah-mudahan memberikan tambahan keilmuan buat kita semua. Sekali lagi selamat melaksanakan webinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas yang sudah memberikan sambutan. Selanjutnya, mari kita simak informasi sekaligus ilmu dari kedua pemateri yang akan dipandu oleh moderator kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenankan saya mengenalkan moderator kita pada hari ini, Bapak Haji Yoyo Mukhtar. Beliau adalah Ketua Komunitas Pencinta TVRI Jakarta dan Banten, dan juga salah seorang pengurus senior pada Lembaga Kebudayaan Betawi. Kepada Bapak Haji Yoyo, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta webinar yang kami hormati, wabil khusus para narasumber yang memang udah jelas pengetahuannya. Kemudian juga tak lupa kepada Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta yang telah menyelenggarakan acara pada hari ini yang sangat-sangat berharga buat masyarakat secara umum, karena kerajaan-kerajaan yang ada di Betawi itu atau di Tanjung Jaya sekarang ini banyak juga mereka yang nggak paham dan nggak tahu
Dia taunya di Betawi nggak ada raja, yang ada Raja Lenong, ya begitu Bang Yahya ya. Dan pada kesempatan ini juga nanti ada hal-hal yang dibahas dalam pembicaraan ini, ada dua, ya satu dari Bang Yahya Andi Saputra dan dari Bang Jaja Rijal. Nah, sekedar diketahui bahwa yang akan nanti dikemukakan sebelum masuk kepada yang namanya Kerajaan Tanjung Jaya atau Tanjung Kalapa, sebenarnya dalam catatan Wangsakerta di abad ke-17 tahun 1677 dan catatan sejarah dia juga sebagai Panembahan Tohpati, itu catatannya bahwa kerajaan yang pertama di Nusantara ini yang sekarang juga rame di Mensos itu adalah Salakanagara. Ya, Salakanagara menurut para ilmuwan itu sejarah itu ada katanya di daerah Pandeglang. Kan, tapi ada juga yang mengatakan itu daerah Kampung Rorotan. Jadi ini belum masih ketemu sebenarnya Salakanagara itu pada tahun 130 Masehi. Setelah ada satu kerajaan tertua di Nusantara ini yaitu yang beradanya itu di daerah Betawi ya, daerah Betawi atau di daerah Jawa Barat juga bisa dibilang seperti itu. Kemudian perkembangannya di situ yaitu penguasa awalnya itu adalah Aki Tirem, yaitu seorang dalam catatan sejarah Wangsakerta seorang Melayu dari Sumatera Barat yang bernama sebenarnya Datuk Luhur Mulia. Nah dari situlah perkembangannya berdirinya satu kerajaan Salakanagara yang dipimpin oleh seorang mantunya yang namanya Dewa Warman yang berkawin dengan Sri Pohaci Larasati. Nah dari situlah baru perkembangannya Salakanagara dari abad kedua 130 Masehi itu sehingga sampai dengan abad keempat tahun 382 Masehi. Itu perkembangan seperti itu. Nah dari situ perkembangan tidak terdengar lagi. Oleh karena langsung masuk kepada kerajaan Tarumanegara di abad keempat 342 Masehi. Nah perkembangan waktu itulah Salakanagara menjadi kerajaan bawahan Tarumanegara. Nah perkembangan dari situ sehingga pada abad ke-7 itu terjadi perpecahan ketika Wisnuwarman menjadi penguasa setelah Purnawarman itu Wisnuwarman yang menjadi penguasa itu. Kemudian terjadi perpecahan bahwa Tarumanegara berpecah dua, antara lain satu jadi kerajaan Galuh, yang satu menjadi kerajaan Tarumanegara yang mungkin pada kesempatan itu Tarumanegara berpindah ke daerah Pakuan yang kemudian mengganti nama menjadi kerajaan Sunda. Bermula dari situ bahwa kerajaan Galuh yang dipimpin oleh Cakrawarman itu memang agak terpecah dengan kerajaan Tarumanegara yang dipimpin oleh Arusbawa ketika itu. Nah dari situlah perkembangan kerajaan-kerajaan di Jakarta atau di Betawi ini sebenarnya sudah berkembang cukup lama. Ya, kalau kita cerita tentang Tarumanegara, itunya ada di Desa Tarumajaya Bekasi. Jadi perkembangannya termasuk wilayah budaya Betawi. Sebab nanti Bang Jeje juga akan menyampaikan mengenai peta budaya itu sendiri. Bahwa budaya Betawi itu bukan pada khusus Jakarta, tapi pada keseluruhannya ada beberapa daerah yang termasuk Betawian. Nah dari sisi itulah mungkin yang akan disampaikan nanti Bang Yahya mengenai pengembangan kerajaan Galuh yang dipimpin oleh Cakrawarman yang mempunyai anak Ratu Kiranawati yang nantinya akan membuat satu kerajaan di daerah Tanjung Barat yang bernama Tanjung Jaya itu. Nah itu sekilas pintas bahwa banyak orang yang tidak mengetahui pada waktu itu juga pernah ada penelitian ke sana bahwa masih ada bekas-bekas kerajaan Tanjung Jaya itu yaitu di tempat Kali Kawin di mana di situ ada tanah yang masih 10 hektar yang punya Haji Kontong kalau nggak salah waktu itu yang mungkin bisa menjadi bahan kita ke depan bahwa Tanjung Jaya yang memang dulunya ditunjuk sebagai negara bawahan daripada Sunda Pajajaran yang kemudian menjadi penguasa di daerah Pelabuhan Sunda Kelapa yang kemudian menjadi sah bandar di situ, yaitu kalau kita bilang Wah Hitam yang berkuasa di situ, nanti mungkin Bang Yahya bisa menyampaikan secara detail mengenai keberadaan posisi Kerajaan Tanjung Kalapa atau Tanjung Jaya yang merupakan salah satunya penguasa di daerah Tanjung Kalapa itu sendiri. Nah untuk itu para peserta yang saya hormati, mudah-mudahan ini merupakan satu bekal buat kita ke depan bahwa
di Betawi itu sendiri sebenarnya sudah ada satu hal kerajaan-kerajaan, sebenarnya bukan kerajaan, sebutnya kerajaan. Kerajaan itu artinya kelompok. Kalau kerajaan itu kan kita selalu berpikir kalau kerajaan itu ada istananya. Padahal belum tentu ada istananya. Jadi kerajaan itu ada asal kata dari kerajaan. Kerajaan artinya orang-orang yang membuat satu kelompok dan menunjuk sebagai penghulu daripada kelompok itu, yaitu kalau di Salaka Negara itu Afikiram yang merupakan cikal bakal kerajaan Salaka Negara. Dari sisi itu mungkin pada kesempatan ini saya persilakan Bang Yahya Andi Saputra untuk menyampaikan paparannya. Dipersilakan Bang Yahya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hana nguni hana mangke, tan hana nguni tan hana mangke. Ayama baheula henteu tu ayeuna. Henteu ma baheula henteu tu ayeuna. Hana tunggak hana watang, tan hana tunggak tan hana watang. Hana ma tunggulna ayatu catangna. Saudara-saudaraku, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Saudara-saudaraku, tadi itu saya bacakan satu kutipan dari manuskrip klasik yang dikenal dengan Amanat Galunggung, begitu menurut kisahnya. Jadi kalau di dalam bahasa kita, itu bahasa Sunda kuno, dan saya bacanya kurang begitu pas, tetapi ini ada artinya, diartiin oleh para penerjemah, terutama para sejarawan dari Jawa Barat. Ada dahulu, ada sekarang. Bila tak ada dahulu, tak akan ada sekarang. Karena ada masa silam, maka ada masa kini. Bila tiada masa silam, tak akan ada masa kini. Ada tonggak, tentu ada batang. Bila tak ada tonggak, tak akan ada batang. Bila ada tunggulnya, tentu ada cabangnya. Jadi begitu kira-kira. Ini sebetulnya saya punya PPT, tetapi tiba-tiba tadi pas ngadat mati tiba-tiba, dan ini nggak bisa diselamatin. Lagi bingung ini saya, makanya saya dengan bersama ahlinya Bang Rudi itu justru dicari-cari belum ketemu juga. Waduh, kacau juga nih saya pikir. Jadi maka kiranya Pak Kepala Dinas, Bang Kepala Bidang, Bang Bayu, dan saudara-saudaraku semuanya, mohonlah saya dimaafkan karena ternyata gagal saya mencari-cari punya PowerPoint yang sudah itu. Memang kalau tanpa PowerPoint saya pun jadi kelabakan ngomong karena panduan saya yang saya bikin itu dari PowerPoint itu. Tapi baiklah, permohonan maaf saya, mohon kiranya Bapak Ibu Saudara semuanya saya dimaafkan. Ya, ada Pak Diki dari Condet, ada Ibu Guru dari SMA N73 Jakarta, ada Bu Ratna, ada Bu Ani, ada Pak RW dari Kebagusan. Gimana, apa kabar Pak RW? Moga sehat Pak RW ya. Kemudian juga ada Ibu Dr. Randa Samaria, ada Oktaviana, dan semuanya. Yang jelas yang pertama-tama terima kasih tentu saja kepada Bang Haji Yoyo Mokhtar yang sudah mempersilahkan saya urun rembuk di sini dalam hal Tanjung Jaya atau Tanjung Barat sih sebetulnya dikatakan dalam naskah-naskah.
Dan juga terima kasih kepada Kepala Dinas, kepada Kepala Bidang, kepada Pak Bayu, kepada Iman, dan juga tentu saja kepada Diva yang hari ini kelihatannya ceria betul. Semoga puasanya kita semua ini, dan Diva juga, Diva puasa kan ya Diva ya? Puasa Bapak. Semoga puasa kita hari ini akan mendapat keberkahan, karena kalau kita duduk di majelis ilmu, terutama pada bulan suci Ramadan, maka itu bayarannya bukan satu, tetapi bayarannya sebagaimana saya sudah diajarkan oleh Pak Bayu itu ganjarannya 27 sampai berapa Pak Bayu ya? Saya lupa ingat waktu Pak Bayu cerita itu, bahwa kalau orang duduk di dalam majelis ilmu di dalam bulan puasa itu kira-kira pahalanya berlipat-lipat, sehingga itu akan mempermudah jalan kita dalam pemahaman kepada kitab puanya puasa. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tadi sudah diungkapkan secara runut dan baik sekali informasi yang kita dapatkan dari Bang Haji Yoyo Mukhtar. Bang Haji Yoyo Mukhtar sudah menceritakan bagaimana kawasan Tanah Betawi ini sudah ada peradaban bahkan jauh sebelum tadi yang disebutkan pada abad kedua Masehi pada tahun 130 ketika Akitirem menyerahkan kekuasaan kepada menantunya Dewa Warma. Dan kalau peradaban kita itu sebetulnya lebih jauh lagi, karena ternyata dari buku yang kita baca, misalnya buku tentang Percandian Batujaya yang ditulis oleh Profesor Hasan Ja'far, dosen kita itu jelaskan bahwa peradaban di sini sudah muncul dan sudah sangat tinggi pada abad kelima sebelum Masehi. Itu dijelaskan pada Percandian Batujaya di kawasan Batujaya di Kerawang Barat. Jadi sekali waktu kita boleh main-main ke Percandian Batujaya itu, kita bisa melihat kata buku yang ditulis oleh Pak Hasan Ja'far itu, Percandian Batujaya itu justru lebih luas kawasannya daripada percandian dibangun abad 8 yaitu Candi Borobudur, katanya seperti itu. Dan memang ketika kita pergi ke Percandian Batujaya itu kawasannya begitu luas, dia ada di tengah-tengah sawah dan katanya ada 26 candi yang sekarang dikubur kembali. Orang-orang sono bilang unur. Unur itu tanah yang unduk, tanah yang tinggi. Kalau tidak diuruk, maka struktur bangunan candi itu akan rusak, digerus angin, digerus banjir dan segala macamnya. Maka salah satu untuk menyelamatkannya maka harus ditutup. Jadi begitulah peradaban di kita itu sudah sangat tinggi. Banyak kawan-kawan kita yang mengukur peradaban itu ketika dia baru lahir. Jadi dia tidak tahu, wah nggak ada ini, nggak ada itu, nggak ada ini, nggak ada itu. Bahkan kemarin saya sempat diomelin oleh beberapa orang ketika saya juga membicarakan perihal bagaimana pawang hujan itu kemarin yang rame itu. Saya bilang kita jangan mengukur peradaban kita dari lahir kita. Kalau kita, Pak Haji Yoyo misalnya lahir pada tahun 1951, Pak Haji Yoyo anggap itu peradaban itu nggak ada. Itu peradaban yang sudah nggak ada sama sekali. Karena misalnya itu diukur oleh kelahiran dia sendiri. Jadi jangan seperti itulah kita mengukur peradaban kita. Maka yang kita bicarakan sekarang ini adalah Kerajaan Tanjung Jaya. Tanjung Jaya atau Tanjung Jaya, Tanjung Kelapa, Tanjung Jaya ya. Nah, sebenarnya ini adalah kerajaan bawahan dari Pajajaran. Konon menurut buku yang ditulis oleh teman-teman kita sejarawan dari Jawa Barat, ya misalnya saya sebutkan misalnya Pak Cecep Permana, Pak Noh Asma Subrata, Tisna Supandi, Dr. Andes Saleh Dana Sasmita, Yosef Iskandar, dan lain-lain. Beberapa di antara sudah meninggal dunia dan bukunya masih kita baca. Semoga mereka di alam kuburnya mendapatkan tempat yang baik, yang alam kuburnya terang benderang, sehingga amal ibadah yang kita baca buku-bukunya itu mengalir terus menjadi amal baik bagi beliau semuanya.
Nah, jadi sebenarnya dia adalah paling enggak menurut tafsiran dari buku yang itu, maka si kerajaan Tanjung Barat ini, Tanjung Jaya ini, disebut juga kerajaan Tanjung Jaya ya, Tanjung Barat karena dia ada di, tadi sudah disebutkan oleh Bapak Haji Yoyo Mukhtar, informasi alamat lokasinya itu. Sekarang itu ada di Kampung Muara namanya. Di Kampung Muara itu, sekarang Kampung Muara itu ada pada kompleks Rancho Indah Tanjung Barat. Di Tanjung Barat itu. Jadi kalau kita masuk ke Rancho Indah itu, terus kita menyusur jalan beberapa jalan, sampailah kita pada bagian yang di pinggir Kali Ciliwung. Ya, berbatasan Kali Ciliwung itu persis dengan tadi sudah diceritakan oleh Pak Yoyo, itu ada pertemuan kali. Jadi di sana ada Kali Sari dari kompleks tentara itu, kemudian dari sini ada Kali Ciliwung yang bertemu. Dan memang menurut beberapa orang ahli sejarah, sungai atau kali itu menjadi urat nadi transportasi pada kala itu. Selain misalnya juga angkutan darat yang dimanfaatkan untuk memobilisasi pergerakan mereka. Macam-macam yang dipakai binatang-binatang itu misalnya. Tetapi kali, sungai itu juga menjadi salah satu urat nadi bagi peradaban di Jakarta atau di Betawi ini. Jelas betul peran daripada si kali Ciliwung itu. Nah, kalau kita berbicara pada kerajaan ini, maka paling enggak dia itu, kerajaan ini eksis atau ada pada sekitar 1520-an pada masa bertepatan dengan, jadi begini, si Tanjung Jaya ini atau Tanjung Barat ini kerajaan bawahan dari Pajajaran. Kerajaan Pajajaran sangat makmur, sangat terkenal, bahkan di dalam babat-babat, di dalam cerita-cerita pantun itu hanya 2 orang yang diceritakan begitu sangat jelas, yaitu Sri Baduga Maharaja dan juga Surawisesa. Ketika Sri Baduga Maharaja meninggal di 1521, maka kerajaan itu dipimpin oleh Surawisesa Jayaprakosa. Nah, Surawisesa Jayaprakosa inilah yang kemudian memperistri yang tadi sudah dikatakan, yaitu Kiranawati. Sebetulnya Kiranawati ini adalah masih permili, kalau orang Betawi bilang masih permili ya, karena dia memang anak keturunan kesekian gitu ya, keturunan keempat kelima daripada Raga Mulia zaman dulu atau sebelum Raga Mulia, ya Lingga Buana kira-kira seperti itu. Maka karena Surawisesa mendapat istri Kiranawati ini kalau kita ke ujung-ujungnya itu nanti sama aja. Jadi keruhun dari Pajajaran itu misalnya Wangsa Tunggal, dari Wangsa Tunggal kemudian juga dia ke Mundingkawati kalau tidak salah. Dari Mundingkawati kemudian Mental Buana, dari Mental Buana ke Banyak Citra kemudian Cakralarang, barulah dia anak Cakralarang itu punya anak namanya Kiranawati. Dan dari Raga Mulia misalnya ya di Pajajaran itu Raga Mulia Lingga Buana, kemudian Wastu Kencana, kemudian Dewa Niskala yang pindah ke Galuh, kemudian Sutuk Tunggal yang jadi Sunda yang tadi sudah diceritakan, kemudian Sri Baduga. Jadi Dewa Niskala punya anak, kemudian melanjutkan Pajajaran itu Sri Baduga. Sri Baduga kawin sama anaknya Sutuk Tunggal, Kentring Manik, dan dia akhirnya mempunyai anak Surawisesa. Nah, Surawisesa inilah ketika Sri Baduga Maharaja meninggal dunia, dia dinobatkan menjadi raja di Pajajaran. Dan dia punya bini, salah satunya adalah Kiranawati. Jadi si Kiranawati ini yang menjadi menjadi raja dari kerajaan Sunda Pajajaran. Nah, informasi tentang Tanjung Barat ini memang sangat minim ya, karena misalnya Surawisesa itu memang terkenal
karena dia sudah termasuk orang kita, orang Nusantara yang paling pertama itu melakukan MOU misalnya ya, MOU dengan Portugis. Jadi dia raja pertama di Indonesia yang bertemu langsung dengan pimpinan orang Portugis untuk kawasan Asia Tenggara dan membuat perjanjian secara tertulis. Nah, jadi oleh Sri Baduga sebelum dia menjadi raja di Sunda Pajajaran, maka dia diutus pergi ke Malaka. Malaka itu tempat berkuasanya Portugis. Portugis itu kemudian terjadi perjanjian. Itulah kemudian perjanjian itulah yang kemudian dikenal dengan dipatrikan, MOU itu dipatrikan. Kalau di dalam buku-buku dikatakan memang ada lembar catatan seperti kita sekarang bikin MOU gitu ya, tanda tangan pihak satu, pihak kedua, pihak satu dan pihak kedua. Tetapi yang jelas ada padrau. Padrau itu yang menjadi tanda bahwa sudah terjadi persetujuan keamanan dan bisnis dan dagang antara kerajaan Sunda Pajajaran dengan Portugis. Dan Sunda Pajajaran salah satunya diwakili oleh seorang Sahbandar. Sahbandar ini orang asli Tanjung Kelapa, Tanjung Barat atau Tanjung Jaya yang diberi kepercayaan oleh Kiranawati untuk mengelola pelabuhan Sunda Kelapa. Pangkatnya di dalam perjanjian Padrau itu, di dalam MOU itu adalah pangkatnya saja. Dia tidak disebutkan siapa dia namanya. Disebutkan di situ, dia namanya adalah pangkatnya doang, yaitu Sahbandar. Tetapi di dalam cerita-cerita rakyat dikatakan bahwa Sahbandar itu adalah yang orang Betawi panggil dengan sebutan engkong atau wak. Wak itu untuk menghormati orang yang sudah berumur, kemudian di samping dia sudah berumur, dia juga adalah orang yang memiliki beberapa pengetahuan. Oleh karena pengetahuannya itulah, maka Sahbandar itu di dalam cerita rakyat di Betawi dikenal sebagai Wak Item. Kenapa Wak Item? Menurut cerita rakyat, orang yang sakti mandraguna itu tidak diketahui namanya siapa, tapi orang menghormatinya. Orang-orang kita itu biasanya mempunyai kebiasaan untuk menghormati seseorang, nggak berani menyebut namanya langsung. Kalau saya menyebut seseorang misalnya yang sangat saya hormati, bahkan saya bisa menyebut Aki, bisa menyebut engkong, bisa menyebut tuan, bisa menyebut uan, bisa menyebut datu, bisa menyebut apa segala macam yang nama itu menggambarkan kemuliaan dari orang yang bersangkutan. Maka Wak Item ini disebut oleh rakyat karena dia sangat menghormati peran dari Wak Item itu. Jadi di dalam perjanjian itu Sunda Pajajaran menyerahkan salah satu kepercayaan kepada Kiranawati dan Kiranawati memberikan kepercayaan kepada adipatinya yaitu Sahbandar. Katakanlah adipati begitu. Nah, pada pertemuan itu pada MOU itu dalam buku-buku disebutkan bahwa dari pihak Sunda Pajajaran itu diwakili oleh Mundari Tadang, Temenggung sang adipati bendahara Sahbandar, sedangkan dari pihak Portugis itu ada di situ disebutkan ada Fernando de Almeida, ada Francisco Anes, ada Manuel Mendes, Joao Coutinho, Gil Barbosa, Tome Pinto, Sebastian de Rego, dan de Francisco Diaz. Nah, itu orang-orang sono yang melakukan perjanjian sini. Maka disitulah peran dari kerajaan. Maka oleh karena itu disitulah peran kerajaan Tanjung Jaya. Karena pada saat itu kerajaan Tanjung Jaya itu, kerajaan Sunda Pajajaran dalam keadaan makmur.
dikatakan terutama pada masa kerajaan, pada masa raja dari Sri Baduga Maharaja, di situ muncul kesenian macam-macam, di situ muncul komunikasi, di situ muncul ini itu, di situ muncul dan seterusnya dan seterusnya. Maka Pak Item ini, Wak Item ini yang diserahkan mengelola menjadi administrator di Pelabuhan Sunda Kelapa. Dia mencatat kedatangan kapal, kepergian kapal, siapa saja yang datang, kemudian dia harus menarik cukai, dia harus menarik pajak, nanti pajak itu dikumpulin di kerajaan Tanjung Jaya, nanti duitnya itu akan diserahkan kepada raja utama, yaitu di kerajaan Pajajaran. Jadi kira-kira seperti itu. Dan itu tanda dari peran kerajaan Tanjung Jaya itu ada diketahui dari Padrau. Sekarang Padrau itu mungkin kawan-kawan bisa melihatnya ada di Museum Sejarah Jakarta. Jadi sekali-sekali, terutama teman-teman dari SMP, SMA, boleh saja berkunjung ke Museum Sejarah Jakarta untuk melihat data-data sejarah. Di sana juga misalnya ada peta Ciela, bagaimana komposisi demografis digambarkan dalam peta Ciela itu. Barangkali nanti informasi tentang peta Ciela akan disampaikan oleh Bang JJ Rizal. Nah, jadi begitu. Oleh karena terjadi perjanjian itulah, maka pihak timur terutama Demak merasa tersinggung. Karena dengan adanya perjanjian itu, dengan adanya MOU itu, negara kita Pajajaran akan memperoleh bantuan berupa keamanan dan segala macamnya. Dan pihak kerajaan Sunda Pajajaran akan menjual hasil rempahnya kepada Portugis. Oleh karena kawasan ini dikhawatirkan kawasan yang sangat strategis ini dikuasai oleh pihak-pihak tertentu, maka oleh kerajaan Sunda Pajajaran yang sudah melakukan MOU dengan Portugis, pihak sana khawatir. Maka kemudian terjadilah apa yang kemudian terjadi, perebutan kawasan, bagaimana Demak berkongsi dengan Cirebon, dengan kemudian menaklukkan Banten, kemudian bersama Banten menaklukkan Sunda Kelapa. Maka terjadilah pergantian kekuasaan yang disebut dengan Fatahillah. Fatahillah menguasai Bandar Sunda Kelapa dan menggantinya menjadi Jayakarta. Jadi kerajaan Sunda Pajajaran yang mempunyai kerajaan bawahan Tanjung Barat, Tanjung Jaya ini, si Tanjung Jaya ini memang ketika Surawisesa sudah meninggal, tidak terdengar lagi. Jadi terjadi perebutan kekuasaan di 1527, maka Pajajaran semakin menarik dirinya ke belakang. Dan ketika Surawisesa meninggal pada 1535, tidak terdengar lagi cerita tentang si Tanjung Barat, si Tanjung Jaya, Kiranawati, dan seterusnya. Orang-orang beranggapan bahwa orang-orang mengatakan bahwa di Depok itu ada makam dari Kiranawati. Ya, di situ ada makam yang namanya Kiranawati. Tapi semuanya itu perlu ditegaskan, perlu kita melakukan eksplorasi lagi, penelitian lagi, karena memang ini buat saya si Kerajaan Tanjung Jaya ini memang masih belum terkuak sedemikian rupa. Jika memang ini kita lakukan penelitian secara sungguh-sungguh, maka nanti ada beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan di situ. Misal kata, teman-teman kreatif itu dari dunia film, dari dunia teater, dari dunia tari, bisa menarik dia menjadi
menjadi karya kreatif, karya film layar lebar, karya segala macam. Tapi dulu teman-teman yang seniman-seniman bulang itu dongeng, bulang itu kan mendongeng cara dulu dengan membawakan cerita-cerita tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Ya Surawisesa, ya kemudian Sri Baduga Maharaja yang menjadi Siliwangi itu, kemudian Ciung Wanara dan segala macam itu diceritakan oleh tukang cerita. Jadi buku yang menceritakan tentang ini itu memang buku yang ditulis tadi saya sebutkan, ada sejarah Jawa Barat. Penelusuran sejarah Jawa Barat ada 4 jilid dan kemudian sudah diterbitkan ulang, dan itu berdasarkan manuskrip apakah dari Wangsakerta, apakah dari macam-macam manuskrip yang sudah ada, dan itu berdasarkan itu memang. Jadi pernyataan yang harus kita eksplorasi ini kemudian apakah betul yang namanya berpangkat Sabandar itu adalah Waitem, dan Waitem itu adalah orang kepercayaan dari Ratu Kiranawati. Jadi kira-kira seperti itu dari saya untuk sementara ini. Apakah begitu Pak Haji Yoyo? Jadi mohon maaf kiranya saya memang belum ketemu itu mencari, saya punya PPT sehingga kacau juga omongan saya, jadi mondar-mandir ngalor ngidul kemana-mana gitu. Jadi kira-kira begitu Pak Haji Yoyo dan saudara-saudaraku, mohon maaf kiranya dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bang Yahya. Apa yang disampaikan itu juga banyak yang menimbulkan pertanyaan dari para peserta webinar ini. Yang Bang Yahya sampaikan itu sebenarnya cerita apa sih, katanya begitu. Ya itulah karena tidak kurang pahaman mengenai bahwa sejarah itu adalah masa lalu yang memang seharusnya kita ketahui. Sebab kalau sejarah aja kita kagak paham, bagaimana kita mesti tahu bahwa kita lahir itu ada yang melahirkan. Jadi tadi yang Bang Yahya bilang, kagak ada kan ada masa sekarang kalau nggak ada masa lalu. Ya itu dari riwayat Galunggung. Jadi pada peserta webinar yang kami hormati, bahwa apa yang disampaikan Bang Yahya ini tentang keberadaannya Kerajaan Tanjung Barat atau Tanjung Jaya yang adanya di daerah Muara Beras, di daerah sekarang di daerah Tanya Lenteng Agung sekitarnya itu. Gitu. Dan kemudian dari situlah riwayatnya bahwa sejarah ini tidak akan terlepas satu sama lain. Sejarah Nusantara secara keseluruhan itu berkaitan, baik itu yang ada di Indonesia Timur maupun ada di Indonesia Barat maupun ada yang di tengah-tengah. Itu semuanya berkaitan. Kalau kita melihat sejarah, makanya kalau lihat sejarah jangan sepotong-sepotong, jadinya bingung. Jadi harus dari awal kita mengetahui tentang sejarah itu sehingga kita tahu sebenarnya apa yang dimaksud dengan perkembangan masyarakat sekarang ini. Nah, sejalan dengan itu, mungkin banyak nanti pertanyaan kita akan lanjutkan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bang Yahya juga menjadi satu pengetahuan baru, terutama bagi adik-adikku, anak-anakku, para peserta webinar, orang-orang tua, semuanya. Mudah-mudahan itu menjadi pencerahan bahwa kita juga punya panutan. Begitu pada kesempatan ini saya berikan kepada Bang Jaja Rijal menyampaikan paparannya. Terima kasih, Bang Jaja, silakan. Ya, makasih Bang Haji Yoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup terdengar ya. Ya, saya akan membawakan materi yang bisa dibantu materinya ya, Mbak. Ya, materi saya judulnya itu Sebelum Jayakarta. Jadi saya akan menceritakan secara kilas balik ya sampai kedatangan orang Eropa di kawasan yang disebut sebagai Kerajaan Sunda dan kemudian Jakarta. Oke, yang kedua bisa pindah ya. Ya, kalau kita nengok seperti banyak yang sudah kita ketahui bahwa
berita historis yang paling tua mengenai kota Jakarta itu terdapat dalam Prasasti Tugu dari abad ke-5. Prasasti ini ditulis dalam huruf wengi berbahasa Sanskerta, artinya ini bertalian langsung dengan India, dan prasasti ini berasal dari masa kekuasaan Raja Purnawarman sebagai raja kerajaan Taruma Negara. Prasasti Tugu ini semula berada di Kampung Batu Tumbu di dekat Gereja Tugu di Jakarta Utara, yang pada tahun 1911 itu dipindahkan ke kantor Batavia Genootschap van Kunsten en Wetenschappen atau Perkumpulan Seni dan Kebudayaan Batavia yang sekarang menjadi Museum Nasional. Nah, prasasti Tugu ini bertalian dengan 4 prasasti lain yang ditemukan di wilayah yang disebut-sebut sebagai wilayah dari Tarumanegara, dan semuanya ditulis dalam bahasa Sanskerta juga, yaitu Prasasti Ciaruteun, Cidang Hiang, Kebun Kopi 1, dan Jambu di daerah Nanggung di sebelah barat Bogor. Next, ini yang pertama ya. Saya mau jalan, ini yang kedua, tadi juga sudah disebut-sebut kawasan Percandian Batu Jaya sebagai situs yang pada tahun 70-80 mulai diekskavasi oleh kelompok EVO atau arkeolog dan sejarawan Prancis, dan kita tahu belakangan ini ada satu arkeolog kita yang terkemuka, Pak Hasan Ja'far, itu menulis disertasi yang bagus sekali yang bisa menggambarkan bahwa ada lebih 20 reruntuhan bangunan bata di kawasan sekitar 5 km di daerah Batu Jaya, Karawang, yang bertalian sebenarnya dengan keberadaan bangunan percandian kerajaan Tarumanegara dari abad ke-5 sampai abad ke-7. Di kawasan ini selain ditemukan inskripsi pendek ayat-ayat suci agama Buddha, juga kita temukan dokumen-dokumen atau prasasti yang ditulis dalam huruf yang sama, huruf wengi dari masa Pallawa dan berbahasa Sanskerta, dan memperlihatkan pengaruh India yang masih kuat, dan kita menemukan juga kepercayaan Buddha. Jadi kita melihat ada 2 agama di kerajaan Tarumanegara, selain Hindu juga Buddha. Tapi yang menarik adalah bahwa ini adalah sebuah situs dari abad ke-5 sampai ke-7 yang merupakan kota pelabuhan internasional. Dan menariknya adalah situs ini kalau kita baca sering dikaitkan dengan kelanjutan dari keramaian kompleks Gerabah Buni. Nah, ini situs purbakala yang dari masa prasejarah yang di awal tarik Masehi itu menunjukkan hubungan yang sangat kuat dengan daerah Arikamedu, dengan ditemukannya tembikar-tembikar kuno dari kawasan pelabuhan dan pusat perdagangan kuno di pantai timur India Selatan ini. Dan kalau kita baca buku Walters yang mengkaji dengan secara serius tentang Sriwijaya, kebetulan tempat saya bekerja di Kementerian Bambu menerbitkan sampai 2 karya klasiknya tentang Sriwijaya, itu disebut-sebut tentang Koying. Nah, Koying ini mengacu kepada Karawang. Nah, ini hal yang menarik, dan kawasan percandian Batu Jaya itu ada di kawasan Karawang, dan menegaskan bahwa ini adalah kawasan pelabuhan internasional yang pelabuhannya dulu di Muara Citarum atau kawasan yang sekarang disebut sebagai kawasan situs Batu Jaya. Next ya. Oke. Nah, ini adalah saya mau cerita tentang sumber tua juga. Unsur pertama kata dari Sunda kelapa, yaitu kata Sunda, muncul di Jawa Barat pada abad ke-10 ya, terutama dari
Prasasti Kebon Kopi II yang bertiti mangsa tahun 932 Masehi dan ditemukan pada tahun 1918. Termasuk juga di dalamnya prasasti Cicati di Cibadak yang menunjukkan titi mangsa tahun 1030 Masehi. Sayangnya prasasti Kebon Kopi II ini yang berada di dekat Ciampea dan berbahasa campuran Jawa kuno dengan Melayu, dan ini menunjukkan sekali lagi pengaruh dari Sumatera, pengaruh dari kerajaan Sriwijaya ya yang kuat. Prasasti ini sayangnya hilang, prasasti Kebun Kopi II ini. Jadi kita tidak punya lagi sebenarnya prasasti yang menunjukkan kata Sunda pertama kali digunakan di tahun 932 Masehi. Jadi yang kita gunakan hanya catatan yang pernah dibuat oleh penelitinya Bos. Dan sekali lagi Bos ini dalam risetnya itu memperlihatkan prasasti ini hubungan atau malah Sunda itu sebagai wilayah tahlukan dari Sriwijaya di Sumatera. Tapi yang ditekankan di sini adalah prasasti pertama yang menyebut adanya seorang raja Sunda di daerah Jawa Barat. Tapi kemudian prasasti di Cibadak dari tahun 1030 Masehi itu menandakan surutnya pengaruh Sumatera dan kuatnya kembali pengaruh Jawa. Oke, next ya. Nah, sumber lain yang kita bisa pakai untuk membaca tentang asal sejarah lampau dari kawasan Jawa Barat atau Jakarta tentu saja adalah sumber Cina yang sangat terkenal yang berasal dari abad ke-5, yaitu catatan seorang biksu musafir dalam bukunya Poukuchi ya. Itu Fasien itu sudah sering-sering disebut-sebut namanya. Dia bukan hanya menyebut Raja Purnawarman, tapi juga menyebut kawasan Jawa begitu ya, tempat dia tinggal cukup lama antara bulan Desember tahun 412 sampai Mei tahun 413. Jadi selama sekitar 7 bulan dia tinggal di kawasan kerajaan Purnawarman sebagai seorang biksu. Nah, sumber lain dari Cina yang bisa kita gunakan adalah Chu Fanxi ya, karya Chou Jukua dari tahun 1178 sampai 1225 tentang ceritanya sebenarnya ditulis berdasarkan laporan dari pelaut-pelaut yang tiba kembali di Cina Selatan, dan inilah karya asing pertama yang menyebut kata Sunda dengan tulisan Sinto ya, dan menceritakan kondisi ke pelabuhan kerajaan Sunda. Ya, next. Next. Ya, ini sumber yang sangat terkenal, batu tulis di pinggiran kota Bogor. Ini bukti yang menandakan bekas kota Pakuan Pajajaran. Titi mangsanya ada yang menyebut 1333 Masehi, tapi juga ada yang menyebut 1433, 1500. Tapi kemudian ada semacam kesepakatan bahwa yang benar adalah 1333 Masehi, dan 100 tahun kemudian diperingati prasasti ini, dan kemudian ada peringatannya kembali 100 tahun kemudian pada tahun 1533 Masehi. Nah, prasasti ini menarik karena dia prasasti pertama yang menyebut-nyebut nama raja, yaitu Sri Baduga Maharaja yang tadi disebut-sebut sama Haji Yoyo maupun Bang Yahya. Di prasasti ini dia membangun semacam benteng pertahanan berupa parit-parit melingkari lebih setengah dari ibu kotanya di Pakuan. Prasasti ini penting bagi sejarah Jakarta karena dapat menjelaskan bahwa Sunda Kelapa menjadi pelabuhan untuk Pakuan Pajajaran yang paling dekat, dan
mudah dicapai dengan menggunakan jalan ke Muara Beres lalu menyelusuri Ciliwung. Nah, dari prasasti ini juga yang menarik dapat ditafsirkan bahwa Raja Sunda yang mengadakan perjanjian dengan Portugis tahun 1522 adalah pengganti Sri Baduga dan pasukannya lah yang dikalahkan oleh Fatahillah. Kecemasan juga mengapa mereka membuat aliansi dengan Portugis karena serangan itu yang membuat ia mengutus putra mahkotanya yaitu Ratu Samian atau Prabu Surawisesa ke Malaka untuk aliansi dengan Portugis karena beberapa kota pelabuhan besar di sekitar kerajaan Sunda itu sudah mulai banyak orang-orang Islam. Next ya. Nah, berikut adalah sumber lain yang bisa menjadi informasi buat kita tentang keberadaan kawasan kerajaan Sunda dan Jakarta sebelum kedatangan orang Eropa adalah Syair Bujangga Manik. Syair ini ditulis diperkirakan tahun 1500 atau awal abad ke-16 dan akhir abad ke-19. Ini adalah kisah Pangeran Bujangga Manik dari Pakuan. Ia 2 kali berkeliling Jawa, kemudian ia menulis laporannya dalam bahasa Sunda kuno yang dipengaruhi oleh Jawa. Naskahnya sendiri sekarang ada di Inggris, tidak ada di sini, dibawa di abad ke-17. Nah, di dalam naskah ini disebutkan bahwa Bujangga Manik pulang dari Pemalang di Jawa Tengah dengan naik kapal ke Kalapa. Di mulut Ciliwung sudah ada pabean. Jadi kita melihat ada sistem yang hidup ya sebagai kota pelabuhan. Lalu ia menyusuri tepi barat Ciliwung sampai di gerbang utara Pakuan. Ini sangat penting karena tertua yang dilakukan sebagai sekian mata kesaksian yang menyebut Kalapa sebagai cikal bakal kota Jakarta, dan daerah Kalapa dan Pakuan rupanya punya banyak desa yang disebut letaknya dan tak bisa lagi dipastikan karena berubah setelah peristiwa 527 dan serang Batavia 16. Menarik apabila kita baca laporan dari Bujangga Manik, beberapa nama tempat yang menjadi petunjuk bahwa desa-desa yang dilewati itu adalah desa-desa yang hidup dan desa-desa yang ramai aktivitasnya. Ini menurut saya gambaran yang menarik bahwa itu bukan wilayah yang kosong, tapi wilayah yang ada peradaban yang hidup ya. Nah, itu yang menurut saya penting dari laporan Bujangga Manik. Sayang nama-nama tempat beberapanya sudah hilang, seperti Pakancilan, saya nggak tahu itu Pakancilan di mana ya gitu. Next ya. Nah, laporan berikutnya yang bisa kita gunakan bukan lagi sumber pribumi tapi dari sumber Eropa, dan yang pertama menyebut tentu saja kita harus membaca buku Tome Pire. Ia seorang apoteker sebenarnya ya, healer dia itu. Ia sampai di Malaka tahun 1512 dan menulis buku yang diselesaikan tahun 1515, Suma Oriental. Dan ini tulisan yang sangat luas tentang kawasan di Asia Tenggara, terutama kota-kota pelabuhan di Asia Tenggara yang sangat ramai. Tapi satu bagian yang sangat penting menurut saya ditulis oleh Tome Pire ini adalah tentang Jawa, dan di dalam bagian Jawa itu kita bisa menemukan bagian yang menyajikan tentang kerajaan Sunda, dan ia bicara cukup panjang lebar tentang Sunda menarik adalah jumlah penduduk dari kerajaan Sunda yang mengutip pendapat De Barros yang menyebut jumlahnya sampai 100.000 orang. Jadi ini jauh, kerajaan Sunda jauh lebih besar sebagai kota kerajaan daripada kerajaan Demak.
Dan jumlah 100.000 penduduk ini bukan hanya di kota kerajaan Sundanya, di kota-kota pelabuhannya lain lagi. Dia menyebut bahwa ada 6 kota pelabuhan dan rata-rata jumlahnya 10 sampai 15.000, dan yang terbesar yang 15.000 adalah kota pelabuhan Sunda Kalapa. Jadi kita dapat gambaran bahwa kota Sunda habis. Apa ketika dikunjungi oleh itu adalah penduduk kota pelabuhan yang besar, yang sampai 15.000 orang, dan bagian dari sebuah kota kerajaan dengan jumlah penduduk yang sampai 100.000 orang. Nah, ini menguatkan gambaran yang diberikan oleh Bujangga Manik bahwa kawasan kerajaan Sunda sampai ke pesisirnya, terutama di Jakarta, itu kawasan dengan desa-desa yang ramai penduduknya. Next ya. Halo, next, bisa selanjutnya. Nah, terakhir saya mau nyebut tentang naskah yang sampai saat ini menjadi kontroversi, tapi sekaligus juga tantangan bagi para saintis ilmu arkeologi, sejarah, dan epigrafi, yaitu naskah Pangeran Wangsakerta yang berasal dari abad ke-18 yang tadi sudah disebut-sebut oleh Bang Haji Yoyo. Naskah ini sebenarnya baru muncul pada tahun 1970 oleh Pak Aca, seorang ahli sejarah dan arkeologi dari daerah Sunda. Nah, naskah Wangsakerta dan sebagian yang dikumpulkan yang sangat menarik, yang memberikan gambaran yang perspektifnya lebih pribumi ya, dan cukup lengkap menariknya, memberikan gambaran tentang perkembangan episode demi episode dan perubahan-perubahan, continuity and change di kawasan Nusantara. Itu adalah naskah Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara. Nah, ini naskah atau kitab tentang kerajaan-kerajaan di Nusantara. Nah, kalau kita mengacu kepada naskah ini, naskah Wangsakerta, maka kita akan menemukan bahwa sebelum kerajaan Tarumanegara ada kerajaan yang lebih dulu, yaitu kerajaan Salaka Negara yang berdiri antara tahun 130 sampai 358. Rajanya Aswawarman itu justru adalah perintis dari kerajaan Tarumanegara, dan raja pertama Salaka Negara adalah Dewa Warman yang berasal dari India. Dia adalah dia bukan raja tapi seorang duta atau perwakilan negaranya setempat, yaitu Akitirem yang berasal dari Sumatera. Next ya. Akhirnya saya mau menyimpulkan dari 10 materi slide yang saya gambarkan. Pertama, penghuni Teluk pantai Teluk Jakarta sejak abad ke-5 itu sudah berhubungan dengan dunia luar. Mereka sejahtera karena kaya dan mampu membangun serta menguasai teknologi pengairan, dan Prasasti Tugu itu menjadi buktinya tentang tata kelola air yang baik, bukan hanya untuk menanggulangi banjir, tapi juga bagaimana mereka meresapi keadaan iklim. Kalau pada musim hujan sangat basah, kalau pada musim kering pada musim kemarau sangat kering, jadi air harus disimpan, tidak boleh dibuang-buang. Ini menurut saya satu konsep yang menarik, yang bisa kita pakai artinya sampai hari ini, dan menunjukkan bahwa penghargaan yang besar terhadap air harus diberikan kepada Kota Jakarta. Dan apabila kita berefleksi pada nama-nama tempat, kita mendapat jawaban bahwa mengapa mayoritas nama tempat di Jakarta identik dengan air,
Karena prasasti yang paling kuat mengajarkan bagaimana kita harus menghargai air. Konsep tradisi kita air itu hal yang suci. Upacaranya besar-besaran terbukti pada prasasti yang tertua yang ditemukan di Jakarta. Yang kedua, menurut saya yang menarik adalah toleransi. Ya. Jadi bukan aja kerajaan mengambil agama Hindu dan kemudian agama Buddha, tapi juga dalam kerajaan itu kalau kita baca cerita dari Fasien maupun Cujukwa, kita akan menemukan bahwa bukan hanya agama Hindu, Buddha yang mendapat penghormatan, dan itu simbolisasi dari bagaimana inklusivitas yang besar ya, yang berakar jauh pada masa lalu Jakarta. Sunda Kelapa adalah pelabuhan utama kerajaan Sunda, dan sebagai kota pelabuhan ia berakar panjang jauh sebagai bagian dari kota pelabuhan Pakuan Pajajaran di Batu Tulis. Pelabuhannya ramai, dan mengapa ramai? Karena punya tata hukum yang kuat, artinya ada supremasi hukum yang kuat, dan otomatis ada keamanan, dan itu yang membuat menjadi kota pelabuhan internasional. Dan bukan hanya di masa Sunda Kelapa, tapi di masa yang sebelumnya, masa Kalapa, itu disinggahi kapal-kapal yang ramai dari Palembang, Tanjung Pura, Malaka, Makassar, Madura, dan banyak kawasan di Nusantara, termasuk terkoneksi dengan perdagangan jalur rempah di tingkat mondial, India, Tiongkok, Jepang, terutama Pulau Ryukyu, dan kemudian juga mampu melakukan perjanjian internasional pertama dalam sejarah kita dengan Portugis di Malaka. Dan itu bukan hanya menggambarkan kemampuan secara finansial, koneksi internasional, tapi juga wawasan hukum dari masyarakat kota pelabuhan Sunda Kelapa ya, sebagai institusi internasional yang kuat. Dan perjanjian itu kemudian terjadi pada tanggal 21 Agustus 1522, dan tahun ini kita memperingati 500 tahun perjanjian tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jeje, bukan main paparan yang begitu panjang lebar dari mulai awal. Mudah-mudahan menjadikan pencerahan buat para peserta webinar yang memang belum mengetahui tentang sejarah. Bagaimana sejarah yang berada, yang sekarang disebut ibu kota negara Jakarta ini, sebenarnya kata kuncinya bahwa dari sinilah sebenarnya perkembangan negara-negara yang sebagaimana di dalam Naskah Wangsakerta tertulis, walaupun memang baru diketahui pada tahun 70, akan tapi di situ terinci sekali mengenai keberadaannya kerajaan-kerajaan Nusantara yang dimulai dari Kerajaan Tarumanegara, yang termasuk di dalamnya adalah wilayah budaya Betawi, itu di Bekasi. Nah, sejalan dengan itu, marilah kita sama-sama menyimak bahwa pentingnya mempelajari sejarah itu sedini mungkin agar kita tidak lupa dengan apa yang pernah kita lakukan sekarang, dan kita nggak lahir langsung brojol begini kata Bang Yahya. Jadi kita nggak langsung besar langsung tahu. Jadi janganlah menyepelekan tentang sejarah itu sendiri, bahwa sejarah bangsa ini pun diawali dari sejarah-sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Nah dari situ ini udah banyak banget nih Bang Yahya, Bang JJ Rijal apa yang masuk untuk pertanyaan-pertanyaan. Jadi udah banyak, utamanya nih yang sekarang ada satu hal yang Bang Yahya nih mesti jawab nih Bang Yahya. Ini Bang Yahya yang pertama ini ada pertanyaan, ya. Apakah ada tinggalan artefak yang mengindikasikan kerajaan Tanjung Jaya? Itu.
Satu-satu aja kali ya, biar jelas ya Bang ya. Satu-satu aja tanya. Jawab satu-satu. Jadi enak, rada panjangan. Waktunya kan rada panjang. Ya, yang tanya siapa yang tanya? Yang lainnya siapa nih? Ya pokoknya begini Bang Haji ya. Memang menurut cerita rakyat itu kan kerajaan itu di Tanjung Barat itu dibangun dari bahan-bahan yang mudah hancur tergerus oleh pancarobanya zaman. Dengan demikian, tentang hikayat tentang si Tanjung Barat ini, artefaknya kah, peninggalan-peninggalan sejarahnya kah, memang kita kehilangan. Ada orang-orang yang bercerita, saya pikir itu masih sebatas pada asumsi atau spekulasi bahwa katanya ada sumur di situ. Orang-orang mengatakan itu sumur mati atau sumur lubang buaya. Katanya itu dulu dijadikan sebagai tempat cuci kaki kalau mau bertamu ke tempat atau bersih lah ya Pak Haji ya. Bersih di situ kalau kita mau berkunjung bertemu kepada orang-orang penting di keraton. Maka tata keramanya adalah itu untuk bersih, dia cuci kaki, dia kumur-kumur, ya segala macam, ya, sehingga dia sampai di depan orang-orang penting yang sangat dihormati oleh rakyatnya itu mukanya cengar, orang sini bilang. Mukanya cengar itu jadi nggak kumel ya, nggak kusut ya. Jadi karena dia iya, itu sumur itulah kemudian yang dimaknai oleh bahwa agama saat itu diakomodir tata lakunya dengan cara kita berwudu di sini, katanya seperti itu. Jadi bersih dia di situ. Tapi ini masih sebatas itu ya. Perlu makanya di sini saya lihat ada Yulianto Susantio, ahli arkeologi. Saya rasa beliau mengetahui itu kalau artefak-artefak seperti itu adalah tinggalan. Jadi kira-kira seperti itu. Lainnya tidak ada cerita lain kecuali memang yang tadi JJ ceritakan ada yang tadi itu Wangsakerta itu. Wangsakerta dan beberapa mungkin cerita pantun Sunda itu mengungkapkan perihal bagaimana si Kiranawati ini ada dan memimpin, dia dianggap sebagai orang penting di dalam konfigurasi kekuasaan Pajajaran pada saat itu. Jadi kira-kira begitu Bang Haji Yoyo. Baik, makasih Bang Yahya. Yang berikut nih buat Bang JJ Rijal. Bagaimana menjaga nilai budaya agar tidak menghilang, Bang JJ? Ada orang ya? Halo, iya. Bang JJ. Oh, itu mudah sekali Bang Haji Yoyo. Oh, iya. Kebudayaan itu kan perlu pendukung ya. Jadi kebudayaan itu akan hidup, akan sehat, walafiat, segar bugar selama ada pendukungnya. Sebuah kebudayaan akan mati apabila kehilangan pendukung kebudayaannya. Dan dalam konteks ini apabila kita bicara tentang kebudayaan Betawi menurut saya, kita akan kehilangan misalnya seperti Bulang begitu ya. Bulang ya. Karena kita kehilangan pendukungnya. Orang-orang tidak menganggap Bulang itu sesuatu hal yang penting lagi. Dia dianggap tidak memberikan kontribusi bagi zaman kekinian dan karena itu ya sudah dilepaskan begitu ya. Tapi orang bisa melihat ada kegunaan pada yang lain, misalnya bahasa begitu ya. Kenapa bahasa Melayu dialek Betawi Jakarta itu perkembangannya jauh lebih pesat dari bahasa Indonesia? Karena dianggap bahasa Melayu dialek Betawi Jakarta itu simbol dari modernisme, demokratis, dia tidak kenal kelas, peringkat-peringkat, lugas begitu ya, egaliter begitu. Dia membawa nilai-nilai yang dianggap nilai yang yang sinkron dengan kekinian atau selaras dengan zaman. Jadi menurut saya bagaimana cara kembali pada pertanyaannya, bagaimana cara agar kebudayaan tetap hidup, ya tetap jadi pendukung kebudayaan itu. Misalnya kalau kita orang Betawi kan dalam ritus hidupnya yang terpenting ada 3 Bang Haji ya. Yeah. Satu
nyunatin, kedua ngawinin, ketiga matiin ya. Kematian gitu. Jangan matiin dong. Terutama yang paling besar kan perkawinan begitu ya. Pertanyaannya kan sekarang orang kalau melaksanakan perkawinan orang Betawi pilih organ tunggal atau pilih gambang kromong gitu. Pilih keroncong atau pilih organ tunggal kayak gitu. Nah, itu kan sikap budaya. Kita mau mendukung yang mana? Itu cara sederhana untuk memahami bahwa kita perlu bersikap ya dan punya pilihan terhadap sikap kita terhadap kebudayaan apabila kita ingin dia tetap mantap. Nah, terus nih buat Bang Yahya nih. Apakah kerajaan Tanjung Jaya, kerajaan merdeka berdaulat di bawah Pajajaran? Iya, sebetulnya anutan yang dianut dalam bernegara itu, berkerajaan itu, Pajajaran itu sebagaimana sekarang kita kenal kerajaan Inggris ya, ada istilah Commonwealth gitu ya. Jadi dia memberikan otonomi seluas-luasnya kepada kerajaan-kerajaan bawahannya. Kerajaan bawahan kan bukan cuma Tanjung Jaya aja, ada di sekitar Jawa Barat, sekitar sampai itu banyak sekali, ada beberapa ya kerajaan-kerajaan yang ada di bawah kekuasaan Pajajaran. Nah, Kiranawati tentu saja diberikan keleluasaan sehingga beberapa komoditi yang dijual kerajaan ini tentu saja hasil bumi ya. Dalam beberapa buku yang kita baca bahwa memang misalnya termasuk di kawasan itu kelapa, kemudian pala, kemudian juga untuk masak ada lada dan segala macam itu banyak tumbuh dan ditanam di sekitar itu, dan itu memang menjadi komunitas yang sangat dicari-cari pada saat itu, bahkan pada awal-awal sebelum Pajajaran ini itu udah menjadi inceran-inceran dari masa lalu. Saya rasa seperti itu, Bang Haji. Baik, lanjutnya buat Bang JJ Rijal. Apakah ada kaitan kerajaan Salakanegara dengan kerajaan Tanjung Jaya? Ya, saya juga sekaligus mau menambahkan apa yang tadi Bang Yahya katakan. Ya, memang sifatnya itu kalau kita baca Wangsakerta gitu dan mengambil interpretasi dari naskah Wangsakerta, itu kan Tarumanegara punya 50 kawasan konfederasi. Ya, saya menggunakan kata konfederasi sebagai interpretasi atas naskah Wangsakerta itu. Ada bayangan ada 50 wilayah konfederasi dan Tanjung Jaya itu hanya salah satunya saja ya. Misal kita bisa bacain ada Salakanegara, ada Cupunagara, Nusa Sabai, Purwalingga, Purwanegara, Agrabinta, Sabara, Tirta Mandala, Bumi Sangadu, Paladu, Kosala, Legon, Indraprasta, Chandra Tudaga, Surantaka dan banyak lagi. Jadi yang kalau kita baca, menurut saya itu menarik apabila kita mengaitkan dengan sumber yang sudah teruji seperti Sair Bujangga Manik yang dia melewati banyak sekali desa. Jadi mungkin ini bukan kerajaan, mungkin ini desa, mungkin ini kota bandar, atau wilayah transito di tepi sungai begitu, kita nggak tahu begitu, dan kita harus mengecek ulang dalam bentuk toponimi, menyusuri secara toponimi misalnya begitu. Tapi itu memberikan gambaran bahwa konfederasi ini konfederasi yang besar begitu ya, konfederasi di kawasan kerajaan Tarumanegara, kemudian kerajaan Sunda ya. Jadi sifatnya menurut saya mungkin kita bisa perbandingkan dengan perkembangan selanjutnya pada Majapahit. Kalau kita baca naskah Desa Warnana ya, atau Negara Kertagama, kita akan bisa mendapatkan gambaran posisinya sebenarnya bukan sebagai posisi negeri bawahan, tapi sebagai sebuah konfederasi, sebagai sebuah persatuan yang diatur oleh sebuah sistem yang sifatnya bukan fazal gitu ya. Bukan negara jajahan gitu, bukan daerah ekspansi begitu ya, tapi konfederasi untuk
saya juga menarik sebenarnya kalau kita baca Kulke misalnya tentang Sriwijaya yang menceritakan konsep bagaimana Sriwijaya itu mempunyai konfederasi juga yang besar. Jadi saya pikir sistem konfederasi besar dari state di masa lalu ini juga menjadi perhatian para sejarawan dan arkeolog belakangan menurut saya ya. Terutama apabila mengkaji yang sangat advance adalah kajian tentang Sriwijaya, tentang konfederasi wilayah-wilayah di bawah Sriwijaya yang terkait dengan bagaimana merumuskan satu sistem perdagangan bersama sebagai alat untuk menegosiasi gitu ya kekuatan perdagangan internasional gitu, merespon perdagangan internasional karena produk-produk kita yang kaya dan itu perlu satu kekuatan besar. Nah itu yang saya katakan tadi kenapa kota pelabuhan seperti Sunda Kelapa punya posisi istimewa dan mungkin juga kita akan kaget karena kalau kita baca banyak sumber-sumber Portugis itu menggambarkan bahwa Sah Bandar itu bukan orang pribumi kadang-kadang. Kayak tadi misalnya kalau Sah Bandar itu adalah misalnya Waitem atau Akitirem dan mungkin juga dia orang internasional karena punya kemampuan poliglot, penguasaan bahasa yang luas dan dia bisa berkomunikasi dengan aneka macam bangsa. Itu yang saya bisa katakan tadi terlepas dari berbagai banyak sumber kita dapat gambaran bahwa kawasan Jakarta di masa lalu adalah kawasan yang kompleks dan punya kekuatan bukan hanya secara ekonomi yang memberi kesejahteraan tapi juga dia punya kekuatan sebagai sistem untuk menghadapi pergaulan mondial, pergaulan mendunia dan itu terkait dengan supremasi hukum, kemampuan pengembangan kebudayaan dan bahasa itu yang menurut saya menarik. Ya, terima kasih Bang Jeje. Waduh, itu merupakan suatu gambaran-gambaran yang sebelumnya orang kagak paham sebenarnya kenapa jadi seperti ini. Jakarta itu dulunya memang udah menjadi pusat peradaban keseluruhan bangsa-bangsa dunia, bukan cuma orang Indonesia aja, jadi memang pusatnya dari sini. Baik, selanjutnya ada Bang Yahya nih. Bang Yahya, apakah Islam ada di Tanjung Jaya? Dan apa ada tinggalannya? Nah, gampang nih. Gampang. Iya, yang jelas Kiranawati itu ketika dikawinin sama Surawi Sesa, dia katanya anak pesantren. Jadi anak pesantren Kuro yang ada di kampung kampung Kelapa ya, Pondok Kelapa ya. Apa namanya? Ya Kampung Kelapa di sono di Kerawang dekat dekat situ. Jadi otomatis dan memang saat itu kan memang sudah gairah ya, ada gairah beragama. Bahkan bukan cuman ahli sunnah saja yang berkembang di sini, tapi Syiah pun sudah ada berkembang di sini. Iya, jadi dia boleh dikatakan di sini udah menganut agama Islam. Kan itu yang Rara Santang, Kian Santang itu kan ya, itu kan dia kemudian pergi mukim ke kemana bahkan sampai pergi haji ke Mekah itu mereka belajar. Kemudian Majapahit juga sudah ada tanda-tanda di situ masyarakat sudah mempercayai Islam. Terutama memang prosesnya akan semakin jelas ketika peran dari para ulama, terutama wali-wali itu yang semakin memperkuat pijakan Islam di sini. Jadi si Kiranawati dengan krunya, dengan seluruh awaknya kemungkinan besar mereka sudah beragama Islam, meskipun ada beberapa misalnya tata cara masa lalu, misalnya dalam dulu ada upacara baritan misalnya, itu di situ itu upacara sedekah bumi. Upacara sedekah bumi itu dilaksanakan untuk mendapat keberkahan dari Dewi Sri, Dewi Kesuburan. Jadi ada jampe-jampe, ada semacam sajen disampaikan di situ, macam-macam makanan, nasi kuning termasuk juga di situ. Dengan nasi kuning itu artinya warna kuning, warna kemuliaan, sehingga pada saat itu memang ada gabungan yang luar biasa dalam upacara itu. Jadi Islam masuk, agama Buddha masuk, agama Hindu Buddha juga masuk dalam upacara yang disebut dengan upacara baritan itu, barit sedekah bumi. Itu Bang Haji. Ya, makasih Bang Yahya. Nah, ini buat Bang Rijal, ini pertanyaan
cakep banget nih. Apakah bisa dilakukan pernikahan Betawi dengan adat lain? Nah, Bang Rizal yang ditanya dia. Yang ditanya Itu dia. nyuruh itu, Nyuruh nih. nyuruh Ini pertanyaannya bersantet, benar. mengarahkan itu abang itu. Sah. Terserah. Enggak, sebenarnya kalau kita buka lebih jembar begitu ya, apa yang ada di atas puada begitu ya, di pesta perkawinan orang Betawi itu sebenarnya lebih banyak unsur kebudayaan luar daripada unsur kebudayaan internal Betawi. Jadi banyak sekali bendera di atas ritus hidup paling besar buat orang Betawi ya. Misalnya saya tuh sering liatin fotonya Bang Yahya waktu nikah tuh ya, waktu lamaran itu kan Ya. dia pakai kopiah kepalanya, terus pakai jas, kemeja ero, kain sarung, bawahnya sepatu pantopel. Yeah. Ini sebenarnya cara Betawi apa cara mana sih gitu? Itu kan gabungan antara cara Eropa, cara dunia Melayu dengan kopiah, dengan kain sarungnya dan sepatu pantopel, kemeja ero gitu ya. Lalu ketika Bang Yahya naik ke Puada, itu Bang Yahya dandan besar cara pengantin haji. Pakai semacam werpak STM tuh jubah gitu ya. Itu kan bukan dari kebudayaan Betawi, itu dari kebudayaan Timur Tengah, dari kebudayaan 1001 malam itu gitu ya. Pakai turbus segala dan pakai kacamata hitam. Iya. Kayak Top Gun gitu ya. Yang terkenal di tahun 1990-an atau 80-an. Kemudian yang perempuan dandan besar cara pengantin Cina. Pakai siangko gitu ya, ada tirainya gitu. Kalau orang Assalamualaikum, Waalaikumsalam begitu kan. Nah, itu kan bukan dandanan cara orang Betawi tapi orang Tionghoa. Di meja makannya, makanan-makanan yang disajikan itu juga lebih menarik lagi, ada kue Bugis gitu. Dari namanya aja kita bisa prediksi itu kue dari mana asalnya begitu. Dodol begitu ya. Jadi meja makan dan hari perkawinan orang Betawi itu semuanya kebudayaan luar yang dihimpun, bendera-bendera yang dihimpun di dalam satu kebudayaan, dan nggak ada kebudayaan lain yang bisa selain kebudayaan Betawi. Kebudayaan Betawi itu memproduksi aneka macam kebudayaan menjadi kebudayaan mereka sendiri. Itu yang disebut sebagai inklusivitasnya orang Betawi yang luar biasa menurut saya. Dan ini lokal genius atau kejeniusan budaya yang luar biasa, yang punya jam terbang yang panjang, yang kita bisa lihat sejarahnya dari hari ini yang kita gambarkan, bahwa sejak mula dia tumbuh sebagai sebuah kerajaan yang mengandalkan kota-kota pantainya, kota-kota teluknya, kota-kota bandarnya itu sebagai tangan yang terbuka terhadap orang dan dunia internasional dengan segala macam kebudayaannya. Dan itu bukan berproses pendek, sejak abad ke-5 ingin coba. Dan itu yang memberi kemampuan untuk membuat sebuah kebudayaan yang begitu fleksibel begitu ya, yang punya kemampuan untuk merangkum banyak kebudayaan lain menjadi kebudayaan dia sendiri, tapi tanpa menghilangkan bendera kebudayaan itu sendiri. Itu Bang Haji. Terima kasih Bang Jeje. Ini ada lagi dari UNJ, dari Sofia Anissa Zair. Buat Bang Yahya, apa penyebab keruntuhan Tanjung Jaya? Keruntuhan Tanjung Jaya itu jelas kematian dari Surawisesa. Jelas itu. Karena sesudah Surawisesa berkuasa, itu kan ada adik-adiknya yang berkuasa lagi. Misalnya dikatakan di situ ada Ratu Dewa Buana, Ratu Sakti, Nilakendra, Tohan Dimaja, Raga Mulia, Surya Kancana, jadi kira-kira seperti itu. Jadi karena dia adalah bini dari Surawisesa, maka ketika dia suaminya meninggal, maka dia miring kajang. Orang Betawi bilang miring kajang. Ya, nggak ada tempat gua ngempet nih. Apalagi kan kemudian barangkali meskipun kawasan itu makmur dengan hasil bumi yang ada di situ, tetapi kemudian kan
intrik-intrik itu terlalu banyak. Kita bisa lihat bagaimana yang tadi sudah diceritakan dari awal oleh Bang Jaya, misalnya bagaimana kemudian terjadi intrik-intrik yang perebutan bahkan anak dengan teganya menikam babenya untuk dia bisa berkuasa. Jadi kira-kira begitu. Dan si Kiranawati ini kemudian memang ya akhirnya begitu saja, karena memang kekuatan dia juga adalah kekuatan dalam cerita Waitem. Nah, ini cerita Kiranawati kan sudah ada sendera tari, kemudian sudah dibikin drama musikal, sudah dibikin seperti itu oleh beberapa kelompok teater yang ada di Jakarta, dan cukup menarik saya kira. Ini mungkin usaha-usaha yang akan kemudian akan diperkokoh lagi oleh Dinas Kebudayaan untuk menjadikan kegiatan pementasan. Soalnya begini Pak Haji ya, cerita tentang sejarah Jakarta itu adalah cerita bagaimana imajinasi kita munculkan di dalam cerita-cerita itu. Kita nggak bisa melihat sawah di Jakarta, kita nggak bisa melihat kebo bagaimana lagi ngeluku, kita nggak bisa melihat seperti itu, apalagi yang lebih jauh. Jadi imajinasi yang kita bangun itu berdasarkan narasi-narasi yang kita hasil riset itu yang akan memberikan nilai lebih kepada Dinas Kebudayaan. Gitu ya. Baik, ada nih Bang Jaje yang menarik lagi. Apa sih penyebab kebudayaan Betawi bercorak Islam buat Bang Jaje? Ya kedengeran. Ya, ringan aja. Ya, Bang Jaje. Pertama saya pikir itu harus kita lihat pada sejarah kolonialisme yang panjang ya, bukan pada sejarah Jayakarta atau keberadaan Fathahillah ya, tapi bagaimana Islam itu menjadi alat pembeda atau tools gitu ya, yang menarik garis antara mereka dengan dunia kolonial. Dan kita tahu bahwa kalau ada ungkapan Indonesia dijajah 300 tahun, yang ngerasain penjajahan paling panjang itu saya rasa ya salah satunya orang Betawi gitu ya. Iya. Waktu Soekarno lahir, Bali itu masih merdeka itu tahun 1901, dia baru tahluk tahun 1904, Aceh baru tahun 1903 gitu, Batak tahun 1908. Ya, jadi yang mengalami kolonialisme yang panjang. Berarti nggak pernah baca ya? Padahal di SMP ada kan? Ada Bu, SMP udah masih libur kali Bu. Marilah yang baik di bulan puasa Jauh. belum kebaikan ini. Islam dalam konteks kolonialisme ini dijadikan alat bukan dalam artian agama ya menurut saya, tapi alat semacam penanda, karena pemerintah kolonial sendiri menjalankan satu sistem sosial dengan sifat sangat rasistik dan kemudian mendefinisikan orang pribumi itu sebagai orang Islam. Jadi ada European, Vreemde Oosterlingen, dan Islam, orang Islam. Jadi orang Cina yang bahkan masuk Islam setelah 1740 pun kemudian sempat dimasukkan sebagai bagian dari orang pribumi, orang Islam gitu. Jadi pemerintah kolonial sendiri itu membuat konstruksi bahwa orang pribumi itu identik dengan Islam, dan itu menambah kuat sebenarnya menurut saya bayangan bahwa garis batas antara kolonialisme dengan orang pribumi adalah Islam. Islam sebagai penanda ya, bukan agama, sebagai aspirasi dan inspirasi untuk menolak orang Eropa. Dari Fahmi buat Bang Yahya, apakah bubarnya Tanjung Jaya berkaitan dengan penyerangan Fathahillah? Yang jelas, Sah Bandar itu diserahkan tugas mengelola Sunda Kelapa, dan dia orang kepercayaan dari Ratu Kiranawati. Maka ketika pasukan gabungan Cirebon, Demak, kemudian bergabung dengan Banten, menyerbu kawasan itu di 1527, maka
otomatis orang-orang situ, orang-orang Tanjung Jaya berhadapan-hadapan langsung dengan kekuatan militer dari Fatahillah. Kan yang ingin diserang sebetulnya adalah kekuatan gabungan sesudah MOU itu, MOU antara Sunda Pejajaran dengan Portugis. Di samping itu memang ada kekuatan-kekuatan lain yang coba mempengaruhi, misalnya Inggris juga sudah muncul dan yang lain-lain juga sudah muncul. Sehingga dengan demikian yang berhadapan-hadapan langsung antara Fatahillah dengan Sunda Pejajaran, Sunda Kelapa itu adalah orang-orang dari sini. Gitu kira-kira. Dari Sri Jawarti, bagaimana menanamkan nasionalisme ke generasi muda agar cinta sejarah bangsa? Itu cakep ini pertanyaan. Buat saya Bang Yoyo ya? Ya, buat Bang Jaje. Jadi pertanyaannya bagaimana menanamkan rasa nasionalisme ke generasi muda agar cinta sejarah bangsa? Ya, nasionalisme itu harus dipahami sebagai antitesis dari kolonialisme. Dan kolonialisme itu bukan ras ya, bukan orang, bukan kulit putih begitu, tapi sifat. Ya, ketidakadilan, diskriminasi, feodalisme, eksploitasi kayak gitu loh. Jadi itu sifat begitu ya. Jadi kalau kita baca misalnya pidatonya Soekarno, Indonesia menggugat begitu ya, kita akan memahami bahwa Belanda itu sebagai sistem ekonomi yang greedy, yang rakus, yang eksploitatif, yang membuat rakyat hidupnya hanya dapat sebenggol sehari gitu. Dan untuk bisa bertahan rakyat itu melalui sistem yang panjang yang namanya tanam paksa, itu caranya cuma satu, yaitu banyakin anak, karena dengan banyak anak kerja bisa dibagi dan meringankan beban begitu loh. Dan itu menimbulkan proses pemiskinan yang luar biasa secara ekonomi yang tumbuh selama ratusan tahun gitu ya. Nah, jadi Soekarno tuh mau menggambarkan, dan hal yang sama tuh juga digambarkan oleh Hatta dalam mencapai Indonesia merdeka begitu, pidato dia ketika di Belanda ditangkap di depan pengadilan. Sama, dia tidak benci orang-orang Belanda, yang dia benci adalah bagaimana kolonialisme itu sebagai sistem melahirkan sikap-sikap yang buruk, yang anti humanisme begitu, anti kemanusiaan begitu ya, yang sifatnya sangat rakus dan membuat kerusakan di mana-mana, bukan hanya nilai-nilai kemanusiaan, juga ekologi ya, alam lingkungan begitu. Nah, jadi menurut saya cara bagaimana belajar nasionalisme ya pulang ke rumah sejarah. Jadi ketika kita belajar nasionalisme, otomatis kita harus belajar sejarah. Kalau kita nggak belajar sejarah dan mengaku sebagai seorang nasionalis, maka menurut Soekarno itu seorang nasionalis gadungan begitu ya. Itu seorang kalau nasionalis banyak omongnya, banyak congornya, banyak bacotnya, tapi perilakunya bertolak belakang dengan semua tindakan yang diajarkan oleh Soekarno, oleh Hatta, maka dia nasionalis kemenyan. Jadi sangit doang tapi perilakunya persis setan begitu loh. Nah, itu iya. Jadi itu bahayanya kenapa Bung Karno salah satu ungkapan yang paling terkenal kan, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Melupakan sejarah ya. Iya. Karena apa? Karena ketika kita meninggalkan sejarah, maka kita akan kehilangan akar nasionalisme kita. Karena cara kita memahami nasionalisme adalah dengan belajar sejarah kayak gitu. Hidup memang dijalani ke depan, tetapi dipahami ke belakang. Ada satu lagi nih Bang Jaje, dari Dr. Andani Nengah Astiti Bakti. Pertanyaannya, apa bukti hukum yang kuat pada kerajaan Sunda? Menurut saya salah satu bukti hukum yang kuat itu adalah surat perjanjian dengan Portugis ya. Itu dokumen hukum pertama loh, perjanjian internasional. Jadi ada aspek hukum internasional di situ. Itu dokumen yang sangat menarik dan dilakukan oleh sebuah kerajaan di abad ke-16, bayangin coba. 1522, dan sekarang kita akan memperingati setengah mileniumnya, dan kita harus merayakan besar-besaran itu. Dinas Kebudayaan DKI Jakarta kalau nggak merayakan rugi. Ini ya. Saya dihubungi oleh kedutaan besar Portugis dan Spanyol, mereka akan membuat perayaan, membuat buku
Saya pikir orang seperti Haji Yoyo tentang keroncong itu harus bicara karena keroncong itu asal usulnya dari peristiwa ini. Jadi saya pikir dokumen internasional itu bukan hanya bersifat aspek hukum, tapi juga banyak aspek dan dimensi yang lain yang sangat kaya yang harus kita rayakan umurnya kecerdasan kita. Kecerdasan masyarakat kita di abad ke-16 membuat sebuah perjanjian internasional. Mantap. Yes, lanjut lagi Bang Jaja lagi nih dari Sri Jawarti. Apa bukti sejarah Kerajaan Tanjung Jaya disimpan di mana? Saya pikir sumber tentang ini tadi sudah kita diskusikan. Salah satunya adalah Wangsakerta ya. Dan setahu saya tuh ada 29 atau 24 Bang Yahya ya. Tentang raja-raja Nusantara itu. Dan yang baru dikumpulkan kalau nggak salah ada beberapa jilid saja begitu oleh Pak Aca dan sudah diterjemahkan juga. Tapi yang lainnya masih tersebar di mana-mana ya. Jadi itu tugas kita sebenarnya, terlepas dari kontroversi bahwa naskah Wangsakerta ini dibuat dari periode yang mungkin juga bukan abad ke-18 tahun 1786 gitu ya. Mungkin juga abad yang lebih awal lagi, yaitu di awal abad ke-20 atau akhir abad ke-19, karena kalau kita baca bagian awal kita raja-raja di Nusantara itu, beberapa orang mencurigai penulisnya ini pasti sudah membaca Koningsfeld, sudah membaca Eugène Dubois begitu, karena itu dia bisa menerangkan tentang situs Sangiran begitu ya, manusia purba masa-masa tinggal di tanah Jawa, para raksasa dalam 3 klaster raksasa begitu ya, dari yang sangat tidak manusiawi sampai yang cukup manusiawi begitu. Jadi teori evolusi itu dia sudah baca, dan banyak kajian seperti dari Fed atau Crom itu sudah dibaca. Tapi menurut saya terlepas dari hal itu semua, bagaimanapun naskah Wangsakerta adalah hasanah kekayaan naskah kita yang harus kita selamatkan. Amin. Baik, terima kasih Bang Jaja. Ini ada lagi buat Bang Ya, Yahya. Pak Haji, ini ini Pak Haji ya, bentar ya. Memang rentang waktu penulisan si Pangeran Wangsakerta itu kan memang dia mengumpulkan orang-orang dari berbagai kerajaan, dari berbagai wilayah. Itu rentang penulisannya dari masa Salahkan Negara sampai tahun 1580-an lah kira-kira. Jadi cukup panjang ya. Ini sesuatu yang luar biasa yang harus kita apresiasi dan harus kita pelajari terus-menerus ini. Dan saya usul kepada Dinas Kebudayaan agar mencoba mencari buku ini dan kita bikin sesuatu dengan buku ini. Gitu. Baik, Bang Yahya, tindak lanjut dari Agustina Kayu Sampit nih. Apakah ada museum khusus budaya Betawi? Ya, pertanyaannya gampang. Pak Haji aja lah yang jawab. Kan tugas Anda moderator, kalau yang jawab ntar jadi narasumber. Itu dikasih kasih pahala kan bulan puasa. jadi kalau Museum Khusus Budaya Betawi itu sekarang baru ada dibuka di Perkampungan Budaya Betawi. Ya, jadi kalau misalnya Agustina mau ke sana silakan lihat, banyak perabotan-perabotan kebetawian di sana. Dari masa lampau sampai masa sekarang. Kira-kira itu jawabannya. Sekarang buat Bang Jaja nih. Bang Jaja, apakah ada hubungan kerajaan Betawi, Sunda, Jawa, Jogja? Ada hubungan. Ya koneksi selalu ada ya menurut saya ya. Jadi yang paling gampang sebenarnya kita melihat dari bahasa saja ya. Salah satu sumbangan terbesar kebudayaan dalam bahasa Betawi itu sebenarnya budaya Jawa. Jadi kalau kita baca buku kamus Pak Abdul Khair, kita akan menemukan jumlah yang besar dari bahasa Jawa kepada bahasa Betawi, seperti sumbangan yang besar bahasa Sunda, juga bahasa Tionghoa gitu loh terhadap bahasa Betawi. Dan apabila tadi saya menyebutkan laporan perjalanan dari Pujangga Manik, maka perjalanan itu bisa menggambarkan ke kawasan yang sangat luas geografi dari Jawa.
Dan menurut saya ada satu disertasi yang menarik juga dari Andrea Arsi baru-baru ini dari Jerman yang menggambarkan tentang pertukaran naskah antara kawasan kebudayaan Jawa dengan kawasan kebudayaan Sunda. Dan salah satu naskah yang dipertukarkan adalah Dharma Patanjala. Dharma Patanjala ini sebenarnya kitab kuno dari India yang menariknya mungkin bisa dikaitkan dengan kerajaan Batu Jaya, kitab yoga sebetulnya, tapi sedemikian rupa ditulis ulang, dibuat, dan sampai sekarang menjadi kepercayaan masyarakat Sunda wiwitan tentang konsep air. Nah, ini hal yang menarik menurut saya kalau kita baca disertasi Andrea Arci itu, ini kitab yang salah satu yang dipertukarkan kekayaan khasana kebudayaan Sunda, tradisinya, intelektualnya itu adalah Dharma Patanjala, ditemukannya justru di kawasan Merapi di daerah Jawa Tengah, di daerah Jogja begitu. Itu satu contoh gambaran ya, hubungan yang bukan sifatnya kontemporer tapi sifatnya sangat lama, sangat purba. Terima kasih Bang Jeje. Untuk Bang Yahya dari Dr. Miss Syari Museum Bahari. Referensi Waitem dapat mengacu dari sumber mana? Pertama-tama dia adalah sumber cerita rakyat. Jadi kalau mau direkonstruksi ya direkonstruksi bisa saja karena memang dia bertugas di pelabuhan itu dan konon kalau orang-orang yang mempunyai kelebihan seperti Pak Haji Yoyo dan Bang Jeje Rizal itu bisa melihat joglogan dari Waitem kalau dia berkunjung ke Museum Bahari misalnya. Jadi entah dia lagi pegang goloknya, karena goloknya katanya menurut cerita itu panjang. Kemudian dia memang mukanya meskipun pokoknya berkarakter dan berwibawa menurut cerita begitu. Jadi itu berdasarkan cerita rakyat. Tetapi orang menafsirkan Waitem itu adalah Syah Bandar yang di dalam tadi sudah diungkapkan bahwa perjanjian-perjanjian yang dipatri salah satunya dengan Padrong itu, maka dia bisa dikatakan sebagai Syah Bandar. Jadi cerita rakyat. Mari kita bikin sejarah imajinatif. Jadi kita berimajinasi bahwa di situ memang Waitem memegang peranan penting di dalam pabean-pabean dan di bandar itu. Itu Pak. Terima kasih Bang Yahya. Buat Bang Jeje, apa saja yang paling penting diangkat dalam lini narasi Museum Bahari Jakarta? Museum Bahari. Lini apa yang mesti diangkat? Ya, pertama menurut saya harus dijelaskan dulu identitas dari Museum Bahari ya. Identitasnya itu sebagai Museum Kebaharian Nusantara, Indonesia, atau Museum Kebaharian Jakarta, Betawi begitu ya. Dan kalau itu sudah ditemukan, maka itu mungkin lebih mudah menjawabnya. Ya, kalau kita berpulang misalnya pada gagasan Bang Ali, itu berarti kita mesti cek gitu. Sebenarnya waktu Bang Ali memilih Fakhaizan itu untuk diubah menjadi Museum Bahari, bayangan Bang Ali itu Bahari yang mana? Ya. Apakah Bahari yang dia lihat di depannya, Bahari bagian dari sebuah masa lampau kawasan yang disebut Sunda Kelapa gitu? Atau lebih luas lagi, Bahari dalam konteks Indonesia? Ya, itu yang menurut saya harus dijernihkan lebih dulu untuk bisa menjawab pertanyaan lini masa seperti apa yang harus kita susun untuk display yang terbaik bagi Museum Bahari. Jadi artinya mesti ada penelusuran panjang. Ya? Baik, untuk Bang Jeje lagi dari Pak Nufren. Apakah Desa Pedes di Karawang masuk ke Kerajaan Tarumanegara? Mas, saya nggak bisa jawab bagi Desa kagak pedes. Ya kali. Ya, kalau enggak ya satu lagi yang kita nggak bisa jawab. Mengapa Tanjung Jaya belum masuk ke buku sejarah? Buat siapa ya Bang? Buat Bang Jeje. Oh, buat saya. Saya pikir buku sejarah itu lebih banyak urusan politik ya, bukan urusan sejarah ya. Kita harus ingat bahwa
dalam buku-buku sejarah tuh berlaku yang disebut sebagai kurikulum, dan kurikulum itu produk politik, bukan produk kebudayaan. Ada satu institusi sendiri yang pusat kurikulum, dan isinya menurut saya bukan historian, ada pendidik, tapi menurut saya kebanyakan ideolog ya. Jadi itu pertanyaan ini jawabannya adalah seperti itu. Jadi apabila kita bicara tentang kurikulum, maka kita bicara tentang sebuah pendidikan, tentang sebuah produk politik. Dan sejarah itu kadang-kadang oleh produk politik bukan dianggap bagian dari sesuatu yang yang penting untuk dilakukan perubahan. Misalnya contoh paling sederhana menurut saya adalah tentang 350 tahun Indonesia dijajah. Apa ada bukti kita dijajah 350 tahun? Tidak ada satupun tempat di Indonesia yang dijajah 350 tahun lamanya. Enggak ada satupun. Bahkan di Betawi enggak sampai 350 tahun kita dijajah. Tapi kalau kita buka buku pelajaran, maka kita akan menemukan kita dijajah 350 tahun. Itu sebenarnya merugikan gambaran tentang kekuatan kita. Soft power maupun hard power. Soft power kita bahwa kita mampu menjadi negara yang merdeka dalam periode yang panjang. Artinya kita mempunyai kemampuan intelektualitas untuk melakukan diplomasi dan hubungan internasional dengan negara Belanda, dengan kolonial begitu ya. Jadi saya tuh menerbitkan satu buku judulnya bukan 350 tahun dijajah, karya Racing yang bisa menggambarkan tentang hal ini. Tapi juga ada hal yang lucu kalau kita bicara tentang Jakarta. Misalnya muatan lokal di Jakarta gitu. Itu gimana caranya orang Bekasi harus belajar bahasa Sunda? Ya. Karena saya bilang seperti tadi, kebudayaan dan sejarah itu tidak dipahami oleh puskur, kurikulumnya, sehingga mereka bergerak di atas peta administrasi politik, bukan peta geografi budaya. Padahal Bekasi itu ada di wilayah geografi budaya orang Betawi. Tapi kok ditaruhkan di atas peta budaya, peta administrasi politik, sehingga orang Depok, orang Bekasi, orang Tangerang harus belajar bahasa Sunda. Itu gimana cara berpikirnya selain produk kebijakan politik yang mengabaikan kebudayaan, mengabaikan sejarah. Baik, Bang Jeje. Jadi kalau apa yang disampaikan Bang Jeje, memang perlu penelusuran kembali mengenai keberadaan daripada kebudayaan itu sendiri. Yang sementara ini memang katanya Belanda yang salah 350 tahun dijajah jadi gara-gara dia. Jadi orang mulu disalahin. Orang disalahin gara-gara dia. Padahal kita sendiri tidak pernah mau belajar dan tidak pernah mau mencatat, tidak mau mempelajari tentang bagaimana perkembangan sejarah itu sendiri. Nah ini yang menarik nih Bang Yahya. Ada lagi nih dari Andri Bahtiar buat Bang Yahya. Kenapa bukan condet awal sejarah Betawi? Nah jawab. Ya, Condet memang adalah kampung yang sudah muncul pada sebelum masa kolonial, gitu ya, sudah muncul di situ. Tapi titik dari peradaban Betawi itu kan jauh sebelum itu sudah ada, gitu ya. Maka titik peradaban itu harus kita ambil yang dari titik paling terjauh. Titik-titik lain adalah milestone, saat-saat penting yang diingat oleh seseorang, maka jadilah dia titik-titik penting. Jadi dalam perjalanannya dari abad ke-5 sebelum Masehi sampai pada masa 2000 sampai pada tahun 2022 ini, maka ada titik-titik penting yang memang penting dicatat karena dia memberikan gambaran, memberikan karakter bagi kota ini. Tentang Condet misalnya, di situ ada macam-macam ya, kisah-kisah segala macam, termasuk bagaimana Tong Gendut berjibaku dalam hal keadilan terhadap tanah dan seterusnya. Dan beberapa tempat ada tempat-tempat yang juga jauh lebih tua daripada yang memang ditempati oleh manusia, proto manusia Melayu Betawi itu sudah jauh lebih tua daripada kebanding dengan Condet. Jadi Condet adalah satu titik yang
kenal yang harus kita ingat, yang memiliki karakter tersendiri untuk menegaskan bahwa kita betul-betul ada gitu. Jadi gitu, Bang. Baik, terima kasih Bang Yahya. Jadi kalau kita apa yang disampaikan Bang Yahya, Bang Jeje, kita izin juga nih sampai kepada acara apa sih keinginan, apa kata penutupnya dari Bang Yahya atau Bang Jeje dulu dah. Penutupnya apa nih dari apa yang disampaikan tadi. Harapannya, keinginannya, ke depannya harus seperti apa kita menggeluti tentang sejarah bangsa ini sendiri. Jadi bukan cuma sejarah yang ada di Tanjung Jaya, tapi secara umum Wangsakerta menulis sejarah tentang sejarah Nusantara sebagai sumbernya itu dari sini, dari kota ini. Silakan Bang Yahya, Bang Jeje. Ya, menurut saya sih ini tahun yang istimewa ya apabila kita ingin kita mendiskusikan tentang Jakarta ya, terutama Sunda Kelapa, karena ini tahun yang genap perayaan 500 tahun dari hubungan kita dengan bangsa Eropa yang pertama, bukan hanya di Jakarta tapi juga di Indonesia, sebuah periode di mana ada hubungan secara khusus, ditandatangani sebuah surat perjanjian dan itu kan peristiwa sederhana tapi itu peristiwa yang besar yang bisa menjadi kita menjadikan sebagai pintu untuk memahami masa lalu ya. Itu pintu bahwa pada generasi yang lalu kita itu sebagai masyarakat yang dihargai dan punya posisi di dunia internasional, kita menyumbang dan bergaul secara sehat dengan basis kemasyarakatan yang kuat, dengan supremasi hukum yang dijunjung tinggi, dengan konsep konfederasi antar wilayah yang sangat menghargai satu sama yang lain. Menurut saya ini pelajaran tentang internal kita maupun eksternal kita yang sangat penting, dan kita bisa berefleksi sebenarnya pada hal ini, pada hari ini bagaimana kita menghadapi persoalan secara eksternal dan internal. Kita jangankan berhubungan secara internasional, secara internal kita ngurus minyak goreng aja gagal misalnya gitu ya. Urus bahan bakar kita gagal, negeri yang hutannya habis dibabat tapi nggak memproduksi kertas untuk baca, bahkan tidak memproduksi memproduksi kebun sawit terbesar di dunia tapi gagal mengelola tata kelola minyak goreng gitu. Nah ini menurut saya hal-hal yang kita bisa pelajari dari masa lalu, bahwa kehidupan kita sebagai masyarakat di masa lalu itu sebagai inspirasi ya, sebagai gambaran untuk kita hari ini belajar bagaimana mengelola secara hubungan internasional itu tidak akan bisa berhasil tanpa sebelumnya kita secara internal itu berhasil mengelola diri kita sendiri. Dan dari sejarah yang kita diskusikan hari ini, kita berproses sangat panjang dan punya kekuatan internal yang luar biasa yang selama ratusan tahun gitu ya dipupuk dan kemudian bisa menjadi alat kita punya semacam kekuatan untuk berhubungan dan bergaul secara internasional. Tapi kuncinya itu ada di internal. Nah, problem kita hari ini adalah internal dan internasional kita itu kita mundur daripada maju. Terima kasih Bang Jeje. Kemudian Bang Yahya sekarang apa nih? Ya, terima kasih. Yang jelas yang pertama-tama saya pengen ucapin terima kasih sekali lagi kepada Dinas Kebudayaan yang sudah menggelar kegiatan ini. Juga terima kasih kepada para peserta. Tadi saya lihat ada jumlahnya ada 500-an ya lebih. Sekarang udah keluar kira-kira 50 orang sudah keluar, dan juga ada informasi yang bagus-bagus dari ruang chat itu, terutama dari Bu Zahro ya, Bu Zahro dari Museum Sri Baduga. Dia bilang ada di sana ada koleksi Wangsakerta yang 49 judul itu, Bang. Jadi, nah yang pertama yang jelas memang kita harus mempunyai rasa cinta
terhadap karakter kita, terhadap sejarah kita. Dengan cinta itu, maka kita akan ada keindahan yang terpancar dari rasa cinta itu. Sehingga keindahan-keindahan itu yang ada pada kita akan dengan sendirinya kita sebarkan kepada lingkungan kita, kepada kawan-kawan kita. Sehingga dari hari ke hari, bukan hanya keindahan itu akan menghiasi tempat-tempat yang memang seharusnya ada keindahan di tempat itu. Di ruang publik, di tempat kita bicara, tempat ini karena kita mempunyai karakter dan mempunyai sejarah yang panjang bahwa kita memang dari dulu sampai sekarang memiliki darah multikultur di dalam darah kita, di dalam pahaman kita. Jadi kalau ada sekarang orang-orang yang mencoba mengusik darah ini, maka kita harus tersinggung dengan dengan multikultur yang ada di kita. Mari sama-sama kita cintai keindahan dan keindahan itu kita sebarkan ke lingkungan kita. Demikian Pak Haji. Thank you. Baik, terima kasih Bang Yahya, Bang Jaje. Bukan main pada hari ini kita mendapatkan suatu ilmu yang memang jarang muncul, dan untuk kali ini Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta menggelar tentang ungkapan sejarah yang memang harus diketahui dari mulai masyarakat yang paling kecil sampai yang lebih besar. Jadi pada prinsipnya apa yang disampaikan tadi dan apa yang tadi disampaikan juga pertanyaan-pertanyaan dari seluruh peserta webinar itu, mereka malah kepengen tahu yang sebenarnya. Seperti apa sebenarnya sejarah itu sendiri yang tadi kita mulai dari Salahkan Negara sampai dengan munculnya kerajaan Jayakarta ataupun penguasaan Fatahillah di Jayakarta itu sendiri. Jadi prinsipnya yang pertama adalah sejarah ini harus terus dilakukan sedini mungkin agar mereka tidak kehilangan jati diri. Itu yang pertama kali. Bahwa sejarah merupakan jati diri bangsa. Kalau tidak digunakan berarti mereka tidak akan kehilangan sejarah. Dengan kehilangan sejarah berarti dia kehilangan jati diri. Kemudian yang kedua, banyak pengetahuan-pengetahuan yang tidak diketahui ternyata pencatat-pencatat itu bukan datanya dari dalam, akan tapi dari luar negeri, dari orang-orang luar. Sehingga sejarah kita pun masih ada di Belanda atau di Leiden atau di tempat-tempat lain yang masih tercecer. Ini dibutuhkan para sejarawan untuk mengumpulkan itu. Kemudian tadi mengenai sejarah Tanjung Jaya maupun sejarah yang Tarumanegara dan sebagainya, itu memang perlu penelusuran. Dan untuk itu pemerintah perlu turun tangan untuk bagaimana menangani ini agar anak-anak ini tidak lupa dengan sejarahnya, asal-usulnya itu seperti apa. Ya, kemudian yang paling pokok adalah mari sama-sama teman-teman sejarawan, para arkeologi, kemudian anak-anakku, para pelajar, mulai dari sekarang harus dimulai kita mempunyai pelajaran sejarah. Sejarah itu bukan sekedar ala kadar belajar sejarah itu, tapi harus didalami. Jangan diaduk-aduk antara sejarah dan politik. Sejarah adalah sejarah. Jangan diaduk-aduk. Kalau diaduk-aduk, akhirnya nanti akan bias dan tidak akan jadi terarah. Untuk itu pada kesempatan ini, terima kasih kepada Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, terutama Pak Iwan, yang telah memprakarsai bahwa sejarah menjadi penting. Tanjung Jaya adanya di Betawi. Betawi juga punya panutan. Jadi artinya orang Betawi punya pemimpin-pemimpin sebelum yang sekarang. Jadi itulah yang diharapkan bahwa mari kita buka mata bahwa kepemimpinan di Betawi udah ada, dan percampuran yang tadi Bang Jaje Rijal, percampuran antara dunia masyarakat di Betawi itu udah dari awal udah ada. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan itu menjadi pencerahan, dan mohon maaf lahir batin kepada seluruh peserta webinar apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih Bang Jaje Rijal, terima kasih Bang Yahya, terima kasih juga kepada seluruh peserta webinar dan Bang Pak Bayu. Dan untuk itu akhir kata saya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada kedua narasumber kita serta moderator kita. Saya izin ingatkan kembali kepada Bapak Ibu peserta webinar yang belum mengisi daftar hadir, dipersilakan untuk mengisi di form yang sudah ada di kolom chat. Sebelum acara berakhir, akan ada kuis yang akan dipandu oleh Bang Iman. Selanjutnya, saya serahkan kepada Bang Iman untuk memandu kuisnya. Silakan Bang Iman. Terima kasih Diva. Acara saya ambil alih. Baik para peserta webinar, saya Iman akan memandu sesi kuis webinar kali ini. Kuis webinar ini menggunakan aplikasi Kahoot. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya aplikasi Kahoot. Caranya mudah. Para peserta webinar cukup mengklik link pada kolom chat Zoom
atau YouTube atau grup WhatsApp yang di-share panitia. Silahkan kepada para peserta untuk mengklik link pada kolom chat Zoom, YouTube, atau grup WhatsApp yang di-share panitia. Jika sudah masuk, silahkan Bapak Ibu mengetik nickname atau nama panggil peserta pada quiz Kahoot-nya. Dipersilakan untuk mengetik nickname atau nama panggilnya. Jika sudah, silahkan klik OK Go. Kita cek ya, sudah ada berapa orang yang sudah masuk? Sudah ada 87 orang. Oke, saya tunggu kurang lebih 1 menit agar para peserta bisa bergabung pada kuis ini. Nah, untuk tata caranya, para peserta cukup mengklik jawaban dari 5 pertanyaan yang telah disiapkan panitia. Jadi cukup diklik saja jawabannya, seperti itu. Tentunya tadi Bapak Ibu sudah mendengarkan ya paparan dari Bang Yahya, kemudian juga Bang JJ, dan juga ada sekilas dari Bang Haji Yoyo ya. Nah, bagi peserta tercepat yang mengklik jawaban benar, maka peserta tersebutlah yang akan mendapatkan souvenir dari Dinas Kebudayaan. Di sini saya sudah menyiapkan 3 flash disk, mungkin kelihatan ya. Ini spesial limited edition ya dari Dinas Kebudayaan bagi Bapak Ibu yang nanti menjadi pemenang. Nanti kita ambil 3 pemenang seperti itu. Silakan Bapak Ibu, sebentar lagi saya close. Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Oke, di sini ada sekitar 154 peserta yang akan mengikuti acara kuis ini. Baik, Bapak Ibu, siap-siap, kuis akan segera dimulai dan silahkan untuk menjawab 5 pertanyaan yang telah disiapkan oleh panitia. Apa nama kerajaan di tanah Betawi? Oke, kita lihat sementara yang memimpin AMS, M. Arifin dan Irana. Next. Di manakah daerah pusat kekuasaan kerajaan Tanjung Jaya? Oke. Oke, masih AMS yang pertama. Oke. Next. Siapakah nama Syah Bandar terkenal di Sunda Kelapa? Oke, mulai bergeser. Sekarang Bung Ki yang pertama ya. Next, pertanyaan keempat. Kerajaan Tanjung Jaya berada di bawah kerajaan Pajajaran ya. Oke, sekarang mulai bergeser lagi AA pertama. Ini pertanyaan terakhir, siap-siap. Apa nama lain dari kerajaan Tanjung Jaya? Oke, kita lihat siapakah pemenangnya. 3 pemenang yang mendapatkan souvenir flash disk. Oke, yang ketiga ada Fahmi, yang kedua ada Nur Fajar, dan yang pertama ada siapa? Kita lihat AA. Oke, selamat kepada 3 pemenang. Bagi para pemenang, silahkan untuk mengirim nama dan alamat lengkap ke nomor WhatsApp narahubung webinar kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Demikian quiz webinar kali ini. Acara saya kembalikan kepada MC, kepada Diva, dipersilahkan. Terima kasih Bang Iman, seru banget ya kuisnya ya.
Bapak Ibu peserta semua, selanjutnya akan dilakukan sesi dokumentasi. Karena peserta pada hari ini sangat banyak, maka pengambilan foto akan dilakukan secara bertahap. Bapak, Ibu, dan peserta dimohon buka kamera untuk memberikan senyum terbaiknya. Saya akan memandu sesi foto ini. Di sini ada 15 slide. Boleh dimulai dari halaman pertama. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Halaman kedua. 1, 2, 3. Halaman ketiga. 1, 2, 3. Halaman keempat. 1, 2, 3. Halaman kelima. 1, 2, 3. Halaman ke-6, 1, 2, 3. Halaman ke-7, 1, 2, 3. Halaman ke-8, 1, 2, 3. Halaman ke-9, 1, 2, 3. Halaman ke-10, 1, 2, 3. Halaman ke-11, 1, 2, 3. Halaman ke-12, 1, 2, 3. Halaman ke-13, 1, 2, 3. Halaman ke-14, 1, 2, 3. Dan halaman terakhir, 1, 2, 3. Baik. Bapak, Ibu peserta yang berbahagia, sampailah kita di penghujung acara. Mudah-mudahan acara ini bisa kita ambil manfaatnya. Saya ucapkan banyak terima kasih khususnya kepada penyelenggara, Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, para narasumber, dan para peserta yang luar biasa yang telah mengikuti acara hingga akhir. Saya Diva, selaku pembawa acara, mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu peserta sekalian. Ada ikan namanya tenggiri. Dimakan sore, dimasaknya pagi. Yuk kita lestarikan sejarah kebudayaan Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Warahmatullahi wabarakatuh. Cakep, Diva. Cakep, Diva. Cakep. Terima kasih Bapak Ibu. Haji Yahya, Bang Jeje Rijal, Pak Haji Yoyo, terima kasih banyak. Bang Bapak Jeje. Ibu sekalian. Bang Yahya. Ya Pak. Ada teman-teman dari museum, ada Pak Adang, terima kasih nih Pak Adang sama teman-teman museum. Teman-teman dari para guru SMK dari DKI Jakarta, teman-teman siswa. Bu Ani, terima kasih sudah kita. Ini ada dari luar daerah nih, banyak nih. Ada dari Bintang, ada UIN Bintang. Makasih banyak kehadirannya. Ya, Jambi, Banten, Bandung. Tunggu tanggal mainnya, nanti kita ada webinar berikutnya tentang karya budaya. Salam juga untuk SMK di Batam. Selamat berpuasa Bang Yahya dari Balai Pustaka. Haji Oding nggak diundang Mbak, Haji Oding. Ini ada dari Bone juga ini. Luar biasa. Wah, Pak Diansah. Masih dibuka terus nih Pak Bayu. Haji Yoyo, sehat. Alhamdulillah. Mantap, luar biasa. Sehat selalu. Amin. Pak Yahya dan Bang Jeje Rijal. Iya, Bu, sehat. Hebat. Sehat, alhamdulillah. Makasih banyak. Jadi malu, jadi Dari malu. Dari Bang Robin, katanya Bang Robin Japika kapan ada lagi. Insya Allah nanti kita tanggal 19 ada lagi Pak tentang karya budaya dari DKI Jakarta. Ditunggu tanggal mainnya. Ya. Makasih banyak buat semua.
Salam buat Bang Yahya, Bang Yoyo, Pak Mardi, Pak Mardi. Siap. Bang Sehat Pak Bayu. Mardi. Ya, salam Pak sehat Mardi, selalu. Selamat sehat ya Pak berpuasa. Mardi ya. Pak Mardi, sama-sama Pak Mardi. Dalam kita ini luar biasa. Hong Wilaheng, Hong Wilaheng. Chat saya belum sempat terbaca, udah ditutup Bang Yahya itu. Bayu, terima kasih ya. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Ani. Terima kasih banyak. Sudah tiba waktu sholat untuk di daerah Sulawesi Selatan. Punya kekasih suka tertawa, nasib suku baru punya kekasih suka